Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam teman-teman sekalian dimanapun berada. Alhamdulillah, malam ini jumpa lagi kita. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah percaya Yesus tidak binasa. Betulkah demikian? Mari kita buktikan dengan mengajak teman-teman kita non-muslim. Apakah mereka percaya kepada Yesus atau justru mereka adalah anti terhadap Yesus, begitu ya. Nah, kalau dalam Islam yang datang kepada Bani Israel itu adalah Nabi Isa alaihissalam, dan umat Islam harus percaya, harus beriman bahwa Nabi Isa adalah utusan Tuhan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Bani Israel untuk mengajarkan tauhid, mengajarkan tiada Tuhan selain Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Itu perintah di dalam Al-Quran melalui ajaran Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita umat Islam sudah sampai pada titik di mana kita beriman bahwa Nabi Isa ini diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk mengajak Bani Israel menyembah hanya kepada Allah. Fattakullah wa'ati'un. Itu salah satu ajakan Nabi Isa di dalam Al-Quranul Karim. Makanya umat Islam itu beriman, percaya kepada Nabi Isa bahwa beliau adalah utusan Tuhan yang diutus untuk kaumnya Bani Israel. Nah, malam ini kita ingin mengajak teman-teman kita non-muslim, dalam hal ini penyembah Yesus, untuk sedikit mengurai kepada kita sampai mana kepercayaan mereka terkait Yesus di saat mereka diajarkan, disampaikan, didoktrinkan bahwasanya orang yang percaya kepada Yesus itu tidak binasa. Maksud daripada orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa itu maksudnya gimana? Percayanya itu gimana maksudnya? Percaya bahwa dia mati tersalib, atau yang mana nih yang dimaksud percaya kepada Yesus? Kita tunggu teman non-muslim untuk menjelaskan, teman-teman. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Iya, mohon izin, dari agama mana? Agama Islam, Bang. Oh ya, ada yang ingin disampaikan? Cuman mau Halo, selamat malam. Iya, halo, selamat malam Bang Zuma. Iya, malam. Dari agama mana ini, Bang? Agama Islam. Ada yang ingin disampaikan? Nggak ada. Terus? Wah, di depan di monitor ternyata. Alhamdulillah, kasih. Silakan saudara non-muslim naik ke sini, sampaikan kepada kita, apakah kalian termasuk orang-orang yang tidak binasa? Kalau tidak binasa berarti percaya kepada Yesus, kan gitu. Nah, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Saya mau pesan di sebelah Bang Zuma ada Mbak. Percaya yang dimaksud di sini itu percaya gimana? Apakah menghantarkan orang-orang menjadi Kristen, menjadi penyembahnya, atau gimana? Karena kalau percaya kepada Yesus tapi Anda Kristen, kurasa itu tidak nyambung. Justru Yesus itu disalib
karena agar tidak ada yang percaya kepadanya. Gitu teman-teman sekalian. Tujuan Yesus disalib itu agar orang tidak percaya. Agar orang-orang percaya Yesus ini menjadi kehilangan arah gitu loh. Kita tunggu teman-teman kita non-muslim untuk menjelaskan, menguraikan iman mereka. Ini ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo saudara Bud. Waalaikumsalam. Dari mana bang? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Sorry maaf. Teman-teman kita nunggu saudara kita non muslim ya. Mohon pengertian saudara-saudara yang muslim. Di tempat saya itu udah hampir pukul 1 pagi. Mohon supaya kalau bisa sebisa mungkin kita manfaatkan waktu ini dengan maksimal gitu ya. Kita izinkan saudara-saudara kita non muslim dulu yang naik. Yang muslim nanti ada sesi mudah-mudahan ya untuk memperkenalkan diri. Ini menarik teman-teman, kesempatan teman-teman kita non-muslim untuk menyampaikan mereka adalah umat-umat pilihan yang tidak binasa kan gitu ya. Tidak binasa dengan mereka menyampaikan ke kita bahwasanya kami Kristen percaya Yesus, maka kami tidak binasa. Oke, percaya yang dimaksud di sini kayak mana? Kalau percaya ya harusnya tidak disalib dong. Atau harusnya kalau kalau percaya Yesus ya jangan jadi Kristen dong. Karena percaya kepada Yesus tidak menghantarkan orang kepada agama Kristen. Percaya kepada Yesus mendudukkan orang itu sebagai Yudaisme atau orang-orang yang percaya kepada pemberitaan tentang datangnya sosok Mesias untuk kaumnya Bani Israel. Bukan sosok Tuhan. Halo, selamat malam. Saudara Pastor Ibu, selamat malam. Halo. Teman-teman sekalian, ini kesempatan saudara-saudara Kristen menyampaikan pembibelan ya, menyampaikan isi Bible di mana amanat agung beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, ini kesempatan kalian untuk menyampaikan kebenaran di agama saudara, karena ini adalah hal yang sangat menentukan di dalam iman Kristen. Bahwasanya percaya Yesus itu tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Halo saudara, selamat malam. Halo. Semangat malam. Beliau masih malu-malu teman-teman. Masih di bawah umur kayaknya. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam saudara. Rapa hitam. Semangat malam. Selamat malam Mas Zuma. Malam juga. Dari mana bang?
Halo. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Bang Zuma. Malam juga. Dari agama mana, Bang? Dari agama Kristen. Oke. Baik, salam kenal Saudara Ji. Salam kenal Bang. Siap. Silakan mungkin ini ya. Percaya Yesus itu tidak binasa, kan itu pemahaman saudara kami Kristen. Itu betul itu. Saya mengatakan betul. Saya Muslim mengatakan orang yang percaya kepada Yesus itu tidak binasa, dalam arti kata Yesus anak Maria yang dilahirkan tanpa ayah. Cuman ada masalah karena latar belakang penyaliban itu justru dikarenakan orang-orang Yahudi tidak mau Yesus dipercayai, makanya disalibkan. Artinya bahwa penyebab penyaliban itu karena banyak orang yang percaya kepada Yesus, sehingga Yesus disalib. Karena orang-orang Yahudi tidak mau Yesus ini dipercayai. Artinya bahwa kalau percaya kepada Yesus justru tidak menjadi Kristen, tapi menjadi pengikut. Mana tertulis bahwa orang-orang Yahudi? Di Yohanes 11 Bang, Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 50 atau sampai 48. Di situ penyebab orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu dikarenakan banyak orang yang percaya kepadanya. Artinya orang percaya itu tidak sampai kepada proses penyaliban, menjadi Kristen. Ya seperti yang Anda lakukan hari ini. Seperti itu. Bukannya Yesus tadi mengatakan percaya kepada Bapa, percaya juga kepada Aku. Ya, justru itu. Jadi percaya kepada Bapa, percaya juga kepada Yesus. Di luar itu jangan dipercayai. Nah, Yesus ketika datang mengajar kepada kaumnya, kepada umatnya, Yesus mau dipercaya agar dia ingin dipercayai sebagai rasul utusan Bapa, bukan yang lain. Oleh karena itulah orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena mereka tidak mau Yesus itu semakin banyak yang percaya kepadanya. Maka mereka berupaya untuk menyalib supaya orang-orang percaya ini tidak bertambah banyak. Maka Yesus harus disalib. Artinya bahwa kepercayaan Kristen terhadap Yesus dan kepercayaan orang-orang yang benar-benar percaya kepadanya itu adalah dua kepercayaan yang berbeda. Begitu Bang, silakan. Kepercayaan berbeda. Apakah orang Yahudi itu lebih berkuasa daripada Allah itu sendiri? Justru karena itu, ketika mereka berupaya membunuh Yesus, menyalib Yesus, Bapa Elohim menyelamatkan dia. Karena Bapa Elohim lebih berkuasa daripada orang-orang Yahudi. Maka Yesus tidak dibunuh. Yang dibunuh adalah orang lain. Di mana Yesus tidak dibunuh? Itu tadi pertanyaan saudara. Yang dibunuh siapa? Yang dibunuh itu ada orang yang dibunuh itu yang jelas bukan Yesus. Di mana tertulis yang jelas bukan Yesus? Nah, Yesus berdoa di dalam Lukas 22 kan? Nomor 43-44. Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Nah, ada nggak kehendak Bapa supaya orang percaya kalau Yesus mati menebus dosa? Yang ada, Bapa ingin Yesus dipercayai sebagai Mesias. Titik. Begitu Bang. Jadi kepercayaan murid Yesus dan kepercayaan orang Kristen itu berbeda.
Coba Anda lihat di dalam Yohanes 11:48. Jikalau kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Nah, kalau kita biarkan Yesus hidup, maka semua orang akan percaya kepadanya. Oleh karena itu, mari kita bunuh Yesus. Iya. Maksudnya orang yang bukan dibunuh itu siapa? Yang selain orang yang diserupakan itu siapa? Siapa namanya? Ya, tanya mereka yang membunuh. Mereka yang tahu. Dari mana? Sedang buatan Yesaya mengatakan bahwa itu. Oh, itu Kristen yang mengambil kitabnya orang untuk mendudukkan perkara itu. Sedangkan orang Yahudi pelaku. Dari mana orang Kristen mengambil kitab orang? Ya, itu kan kitabnya orang. Kayak Yesaya itu kan kitabnya Yahudi, bukan kitab Kristen. Pengikut Yesus, kita berhak punya kitab ini. Enggak. Orang Yahudi yang punya hak, orang Kristen enggak punya hak. Itu kitabnya Yahudi. Dari mana orang Kristen yang tidak punya hak? Dari sejak kapan kitab Yesaya untuk orang-orang non-Yahudi? Kita pengikut Kristus toh berhak. Kristus yang Anda ikuti bukan orang Yahudi. Kristus yang Anda ikuti Kristus yang datang kepada Paulus. Beda. Beda dari mana? Iya, beda dong. Bedanya di mana? Kristus yang datang kepada Bani Israel. Saya jawab. Kristus yang datang. Tunjukkan data yang bukan disalib. Yang bukan disalib itu ya tanya kepada orang Yahudi. Siapa yang kalian salibkan? Tanya kepada mereka, jangan tanya saya. Kalau tidak ada data, tidak usah bang. Loh, kenapa jadinya tidak ada data? Kan datanya sudah sangat jelas. Yesus diutus itu untuk dipercaya, bukan untuk disalib. Betul? Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Ia menganugerahkan Yesus supaya siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya loh, bukan yang menyalib. Sekarang yang percaya kepada Yesus inilah yang menyebabkan kemudian Yesus disalib. Orang Yahudi menyalib Yesus supaya orang tidak percaya kepada Yesus. Tujuan penyaliban agar orang tidak percaya Yesus. Pahami itu dulu. Sebab itulah orang-orang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Coba Anda baca di Yohanes 11 nomor 48. Jadi orang yang percaya kepada Yesus dan orang yang percaya kepada Kristus itu dua kelompok manusia yang berbeda. Tidak usah bahas itu. Yang saya tanyakan, kalau bukan Yesus yang disalib, terus siapa? Namanya yang menyalib itu kan bukan saya. Bukan saya yang menyalib. Kenapa Anda tanya saya? Kamu sendiri yang bilang Yesus tidak disalib. Memang tidak disalib. Terus siapa yang disalib? Nah, yang disalib itu yang kamu sembah. Terus siapa yang disalib? Coba. Yang tidak disalib itu utusan Tuhan yang tidak disalib, yang turun ke bumi kepada Bani Israel. Kami menyebutnya Isa alaihissalam. Itu fakta, itu real. Fakta mana? Fakta. Betul fakta. Nih. Siapa orangnya? Siapa? Coba saudara dengarkan. Lukas 22, 43, 44. Yesus berdoa kepada Elohim. Bapa, jika sekiranya cawan ini berlalu, biarlah berlalu. Tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu, kehendak Bapa. Sekarang ada nggak kehendak Bapa agar Yesus dibunuh? Tunggu dulu, itu dulu jawab. Ada nggak kehendak Bapa? Di mana? Di mana Bapak berkehendak membunuh Yesus? Di Yesaya. Mana ada Yesus?
Bapak berbicara tentang Yesus di situ? Ada. Saya baru baca tadi, kalau tidak salah sih. Silakan Anda baca Yesaya 1 nomor 1 kalau begitu supaya Anda tahu bahwa itu bukan untuk Yesus. Kalau bukan saya itu ulangan ya. Dari mana petunjuknya? Siapa yang mengatakan kepada Anda kalau Yesaya 43 itu 53 itu untuk Yesus? Yang ngajarin Anda siapa? Yang mengajari Anda siapa? Sedangkan orang-orang Yahudi, Imam Kayafas, Mahkamah Agama tidak menjadikan Yesaya 53 itu sebagai alasan untuk menyalib. Justru orang-orang ingin menyalib Yesus karena mereka tidak ingin ada yang percaya Yesus. Ini bahaya kalau Yesus dibiarkan hidup, semakin banyak orang percaya. Artinya semakin banyak orang memperoleh hidup kekal. Supaya tidak memperoleh hidup kekal, Yesus harus kita bunuh. Titik. Itu loh. Anda harus paham sampai situ. Enggak, maksud saya gini Bang. Kalau Anda mengatakan Yesus tidak disalib, terus siapa? Itu saja yang saya minta. Terus siapa yang disalib? Yang disalib itu adalah orang yang melakukan dosa besar, yang menerima suap. Siapa? Ya Yudas tuh menerima suap tuh. Dari mana? Di situ ada Yudas tertulis. Tidak tertulis nama Yudas. Karena kalau ada nama Yudas tertulis di dalam buku-buku yang Anda imani, maka buku itu akan ditolak. Contoh buku Filipus, Injil Barnabas kan ditolak karena yang tertulis di salib itu bukan Yesus. Sekarang begini Pak. Coba Anda baca Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan kepada dunia ini sehingga Tuhan mengutus Yesus untuk dipercayai, bukan untuk disalib. Betul? Betul tidak? Siapa bilang? Itu Yohanes 3 nomor 16. Percaya, bukan disalib. Mana ada tertulis begitu? Coba Anda baca Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia. Percaya, tapi bukan disalib. Bukan disalib, tapi percaya. Tidak ada tertulis bukan disalib di situ. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Dia menganugerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ada enggak barang siapa yang menyalib? Ada enggak? Isi beroleh hidup yang kekal. Iya, kalau percaya kepada Yesus. Anda mengatakan beroleh hidup yang kekal, tapi bukan disalib. Mana ada? Memang bukan disalib. Ayo. Bukan untuk disalib. Ya, Coba Anda baca Yohanes 11:48. Penyaliban itu terjadi untuk menghindarkan orang-orang supaya tidak percaya Yesus. Maka Yesus disalib. Itu pikiran-pikiran sesat seperti kalian ya. Dalilnya ada Yohanes 11:48. Kok jadi sesat kok? Yang sesat itu yang menerima salib, yang menerima hadiah dari sibilisisis, yaitu salib. Yang mau Yesus disalib itu iblis. Yang menerima penyaliban ya anak-anak iblis. Inilah yang dikatakan sebagai pemberita-pemberita nabi dan palsu seperti Saya dalilnya ada, Bung. Anda cuma nyerocos, tidak ada dalil. Saya Yohanes 11:48. Coba berani tidak Anda baca? Saya sudah baca semua Bang. Yohanes 11:48. Kalau benar itu tujuan penyaliban itu agar orang tidak percaya Yesus. Karena kalau percaya Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau percaya Yesus. Supaya tidak percaya kepada Yesus, maka Yesus disalib. Jadi penyaliban itu dilakukan supaya orang tidak percaya Yesus. Itu kalau bebas.
Alkitab bukan karang-karangan seperti di Al-Quran lah, karang-karang bebas saja Bang. Yohanes 11:48, ndak usah nangis, ndak usah kemana-mana. Karang-karangan itu bukan di Alkitab. Yohanes 11:48, ndak usah nangis, itu dalil. Ternyata penyaliban itu adalah tujuannya untuk menghentikan orang agar tidak percaya lagi ke Yesus, makanya disalib. Ayo. Tujuan penyaliban agar orang tidak percaya Yesus. Itu dalil. Tujuan Yesus disalib agar orang tidak percaya kepada Yesus. Tunjukkan dulu. Tujuan Yohanes 11:48. Nah, itu terkait itu terkait. Bukan terkait, tunjukkan orangnya dulu baru saya percaya. Yohanes 11:48, tujuan penyaliban agar orang tidak percaya lagi kepada Yesus. Maka disaliblah Yesus. Jangan membodohi kita ini semua tahu baca. Makanya kenapa Anda nggak berani baca dalil? Bukan tahu baca dalil, kami sudah baca semua. Apa isi daripada apa isi Yohanes 11:48? Apa isi? Kita untuk kita baca. Yohanes 11:48 isinya apa? Kalian tuh karena beda jadi. Nah, ini kalau korban dogma begini. Kenapa Anda tidak berani baca Yohanes 11:48? Mau baca sendiri kan? Ya saya sudah baca. Saya sudah bacakan, sudah sampaikan kepada saudara. Apabila kita membiarkan Yesus, maka orang akan semakin banyak percaya kepadanya. Kalau orang semakin banyak percaya kepadanya, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci dan bangsa kita. Untuk itulah Yesus harus kita bunuh, supaya tidak ada yang percaya. Jadi adanya penyaliban itu bentuk ketidakpercayaan orang-orang kepada Yesus. Jangan ngomong sendiri. Bicara pakai dalil. Bicara pakai dalil. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Yang itu disuruhkan siapa? Yohanes 11 nomor 48. Siapa orangnya dulu? Yudas, udah aku bilang sama Anda. Di situ ada tulis Yudas. Tidak disebut Yudas, tetapi dengarkan. Yang dikutuk, yang disalib penerima suap. Dalilnya mana? Ulangan 27 nomor 25. Yang disalib, yang dikutuk, orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Siapa yang menerima suap? Yang menerima suap itu Yudas yang digantung. Yudas. yang menerima suap Yudas. Ya sudah. Terus Yudas yang digantung. Berdasarkan dalil itu, yes. Mana tertulis itu Yudas? Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapa yang terkutuk? Yang makan suap atau yang tidak makan suap? Tidak, maksud saya tanya. Ya, itu dalilnya. Itu dalilnya. Galatia 3 nomor 13 itu dalilnya. Yudas yang disalib, titik. Hei, itu dalilnya. Galatia 3:13. Yang disalib Yudas, titik. Jadi percaya Yesus tidak binasa itu betul. Sayangnya Anda tidak percaya Yesus. Kalau Anda percaya Yesus, Anda menolak penyaliban. Sebab penyaliban itu adalah bentuk penolakan terhadap percayanya orang kepada Yesus. Baca Yohanes 11:48. Yohanes 11:48. Itu orang sudah ngerti masuk itu. Bukan kawan, bukan. Itu dalil. Itu dalil. Orang-orang yang percaya Yesus tidak akan mau Yesus disalibkan. Tidak mau. Begitulah. Karena penyaliban itu tidak ada korelasinya dengan misi kedatangan Yesus menyelamatkan kaumnya Bani Israel.
Penyaliban itu adalah rekayasa iblis untuk membinasakan orang-orang yang percaya kepada penyaliban. Sedangkan Tuhan mengutus Yesus bukan untuk disalib. Tuhan mengutus Yesus untuk dipercayai. Titik. Penyaliban itu rekayasa iblis. Ada tertulis begitu rekayasa iblis? Jelas. Yohanes 8:37 sampai 44. Orang-orang, kata Yesus, engkau ingin menyalibkan aku karena tidak ada memperoleh firman di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi bapakmu, sehingga engkau ingin membunuhku. Dalil. Loh, Anda minta dalil, saya kasih dalil. Di situ tidak ada tertulis rekayasa iblis. Iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Kamu nih ngadi-ngadi saja nih. Astaga. Iya, Jadi orang Anda ini jangan tebar inilah kalau korban doktrin, tidak belajar Bible. korban doktrin gimana? Saya kasih dalil, Anda minta dalil. Saya kasih dalil, Anda tolak dalil. Saya minta di situ ada tertulis rekayasa iblis seperti Anda katakan tadi. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah, itu kan ngeyel kan kalau ditanya. Ngeyel. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis yang mau melakukan kehendak iblis. Itu dalil. Itu ucapan Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan itu, bukan saya. Yesus yang berkata. Itulah Yesus. cerita Oke, tentang simpulnya, nanti. kesimpulannya, Yesus diutus Bapa untuk dipercayai atau untuk disalib? Jawab. Kenapa Yesus diutus Bapa? Yesus diutus Bapa agar orang memperoleh hidup kekal. Yesus diutus dipercaya atau Yesus diutus untuk disalib? Jawab. Untuk dipercaya karena dari Untuk dipercaya. Iya. Untuk dipercaya kan? nubuatannya diulangi. Tunggu. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana. Yesus diutus untuk dipercaya, bukan? Nah terus Nah, orang-orang pada zaman Yesus, ketika banyak yang percaya kepadanya, itu tidak ada penyaliban. Tetapi penguasa kala itu ketika melihat semakin banyak orang yang percaya Yesus, maka muncullah upaya-upaya untuk membunuh Yesus, supaya orang-orang tidak percaya. Ayo, baca dalil. Yohanes 11:48, 49, 50, 51, 52, 53 endingnya. Baca itu dalil. Baca dalilnya. Jadi penyaliban itu adalah wujud ketidakpercayaan orang terhadap Yesus. Jadi kalau ada orang percaya salib, itu orang tidak percaya Yesus itu. Orang yang binasa itu yang percaya salib. Sedangkan orang yang tidak percaya kepada penyaliban, tapi percaya kepada Yesus, itulah mereka yang memperoleh hidup kekal. Itu dalil, jelas itu. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, orang yang percaya penyaliban adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang yang menolak penyaliban adalah orang yang percaya kepada Yesus. Halilintar. Ayo, kasih dalilmu. Bantah dalil yang ada di Bibelmu. Kalau Anda melawan itu, penyaliban itu adalah wujud ketidakpercayaan manusia terhadap Yesus. Berat kawan, berat. Tapi mau kayak mana? Tujuan kita memang supaya meluruskan akidah kalian yang sudah bengkok sebengkok-bengkoknya. Ayo, Anda mau bantah saya silakan. sebentar. Silakan. Jadi wujud bukti adanya orang-orang yang tidak percaya Yesus adalah penyaliban. Penyaliban ini diasaskan, didasarkan ketidakpercayaan orang-orang pada masa itu. Maka dia menyalib Yesus. Dan penyaliban mereka lakukan itu justru untuk mengkantar orang-orang yang percaya. Agar supaya Yesus tidak dipercayai orang,
maka kita bunuh Yesus. Mereka tidak ingin Yesus dipercayai, maka dia dibunuh. Dia disalib. Jadi orang yang percaya kepada penyaliban adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Makanya kalian diusir. Diusir kan kalian sama Yesus. Pembuat kejahatan kata Yesus. Baca Yohanes 11:48. Kalau kita biarkan Yesus hidup, maka orang akan semakin banyak yang percaya kepadanya. Jangan biarkan orang semakin percaya kepadanya. Jangan. Bunuh dia. Setelah terjadi upaya pembunuhan, Tuhan diam. Oh, tidak mungkin Tuhan diam. Tuhan pasti sudah merencanakan penyelamatan terhadap Yesus. Lahirlah Kristen. Belakangan muncul Kristen. Dijuallah kemudian salib. Salib itu adalah penyelamatan kita. Dengan salib kita diselamatkan. Prat-pret. Membolak-balikkan fakta sejarah yang ada pada masa itu. Di TKP berbeda dengan pengajaran di gereja-gereja. Memang pahit, berat memang, tapi mau kayak mana? Itu demi menyelamatkan kalian, maka kebenaran itu harus diurai. Kalau kalian percaya Yesus, kalian tidak akan Kristen. Itu intinya. Agama Kristen itu dibentuk dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Lahirlah Kristen itu. Kalau kalian percaya kepada Yesus, kalian akan mendudukkan Yesus sebagai nabi, sebagai rasul ila Bani Israel, untuk kaumnya Bani Israel, titik. Maka Anda akan memperoleh hidup kekal. Dengan syarat-syarat tertentu. Wah, ada syarat-syarat tertentunya ternyata. Begitu saudaraku. Sederhana kok sehat itu, sederhana. Jadi saya simpulkan sekali lagi, jika Anda ingin selamat, jangan percaya penyaliban. Itu aja kuncinya. Jangan percaya penyaliban, jangan percaya penebusan dosa dengan darah manusia, jangan. Tapi percaya saja Yesus rasul untuk Bani Israel, Anda sudah memperoleh kuncinya. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Dia menganugerahkan Yesus, mengutus Yesus, membangkitkan Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus kan? Bukan percaya kepada salib. Ada lagi yang Anda ingin sampaikan? Sebentar ya Bang ya. Iya, silakan. Lembutkan hatinya, Bung. Lembutkan. Kita bicara dalil. Orang-orang yang menyalib Yesus adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang-orang yang menerima penyaliban dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, sama dengan mereka mendukung, mereka berkongko-kongko dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Penyaliban itu hasil daripada kerja orang-orang yang tidak percaya Yesus. Kalau percaya Yesus, dia akan melindungi Yesus supaya tidak disalib. Karena dengan membiarkan Yesus dengan leluasa, dengan rasa aman, mengajarkan dirinya sebagai Rasul Mesias kepada orang-orang, maka itu sama dengan membiarkan orang banyak memperoleh hidup kekal. Tuh, izinkan Yesus melakukan penginjilan. Izinkan, jangan kau bunuh, biar semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Malah kau berusaha membunuhnya. Koplak. Turunkan semua pengamanan, awasi Yesus supaya aman. Jangan sampai dia dibunuh. Supaya banyak orang yang percaya kepadanya. Semakin banyak orang percaya kepadanya, semakin banyak orang yang memperoleh hidup kekal. Ini malah ada yang kasakusuk ingin membunuhnya. Kampret. Yesus diutus bukan untuk menjadi tumbal. Yesus diutus untuk menjadi juru selamat. Agar orang banyak percaya kepadanya. Andaikan Bang Suma hidup di zaman Yesus, saya akan menjadi tangan kanan Yesus. Ketepak ketika ada yang mengganggunya, kasih jurus maut. Tendangan penalti tanpa bayangan.
Sayangnya aku beda zaman dengan Yesus. Gak boleh Yesus itu diganggu, gak boleh. Gak boleh Yesus itu dibunuh, gak boleh. Supaya lebih banyak orang percaya kepadanya, biarkan dia melakukan penginjilan. Biarkan dia masuk ke kota-kota, biarkan dia masuk ke desa-desa, melakukan penginjilan supaya banyak orang percaya kepadanya. Dengan banyak percaya kepada Yesus, orang-orang ini akan memperoleh hidup kekal. Jangan malah dibunuh, Cahayu. Membunuhnya itu bukti bahwa Anda tidak percaya Yesus. Begitu. Jadi sekali lagi saya katakan, percaya Yesus versi keselamatan dan percaya penyaliban versi Kristen itu adalah sesuatu yang berbeda. Begitu kawan. Oke, masih ada yang ingin disampaikan? Bang, Iya, gimana? tadi Anda mengatakan Yesus tidak disalib. Sementara di Ulangan 22, tadi mengatakan anak manusia. Sebentar saya baca ya. Iya. Ulangan 21 ayat berapa ya? 22. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati, lalu ia dihukum mati dan gantungan pada sebuah tiang, maka janganlah kau biarkan mayatnya sepanjang malam pada tiang itu, tetapi engkau harus menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk juga, sebab orang yang digantung oleh Allah. Jangan engkau menajiskan tanah yang diwariskan kepada milik pusakamu. sebagai milik pusakamu. Nah, Itu sudah baca nomor. tertulis, Pak. Nah, apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Yesus atau Yudas? Apakah Yudas disalib? Sekarang pertanyaannya itu. Iya, Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, sekarang siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Yesus atau Yudas? Kalau di nubuatan itu bertemu dengan Ayo, dosa apa yang Yesus lakukan? Yesus itu manusia suci. Manusia suci, Yesus tidak pernah melakukan dosa. Terus kenapa dia harus disalib? Siapa kalian ini? Makanya tadi saya katakan, orang-orang yang menyalib Yesus, yang ingin menyalib Yesus adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Justru mereka menyalibkan supaya tidak ada orang yang percaya kepada Yesus. Karena kalau Yesus dipercaya, maka bangsa mereka akan dirampas oleh Roma. Maka supaya tidak ada yang percaya Yesus, Yesus harus dibunuh. Padahal harusnya Yesus
Kalau itu tidak tertulis. Kalau itu Yohanes tidak tertulis, Yohanes 11 kalau itu tidak tertulis, kalau itu tidak tertulis, Yohanes 11 48 49 masa nggak tertulis? tertulis bahwa mereka merampas. Iya. Kalau kita biarkan Yesus hidup, maka orang akan semakin banyak percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Itu dalil. Nah, itu menurut itu tidak bukan. Baca dalilnya, Bung. Baca dalil. Yohanes 11 48 49. Silakan dibaca. Jangan gengsi untuk membaca, untuk belajar. Bukan gengsi. Ya sih, sekarang kau baca. Sekarang Anda baca. Ya udah kalau gitu sekarang Anda baca. Kalau saya tuh pengikut Kristus tidak berarti gengsi, Bang. Ya, Anda baca. Di mana? Yohanes 11 48 49. Yohanes 11. Jadi salib itu bentuk ketidakpercayaan orang terhadap Yesus, makanya disalib. Jadi orang yang percaya salib adalah orang yang tidak percaya Yesus. Kita percaya salib itu karena kita percaya Yesus yang disalib. Iya, percaya orang-orang, bukan percaya kepada Yesusnya. Percaya kepada Yesus yang disalib. Iya, kalau Anda percaya kepada Yesus, kenapa Anda percaya Yesus disalib? Ya karena Percaya Yesus disalib itu tidak mendatangkan hidup kekal. Tetapi percaya Yesus adalah Mesias, utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel, kita memperoleh hidup kekal. 4849, endingnya di data 53. Yohanes 8. Yohanes 11. Oh, Yohanes 11. Ya. Nomor 48 49, endingnya di 53. Persekongkolan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Beberapa di antara mereka pergi kepada orang-orang Farisi dan memerintahkan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita lakukan? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, semua orang-orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Namun setelah seorang di antara mereka, Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan tidak insaf. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri. Sebagai imam besar tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus harus untuk bangsa itu dan bukan untuk bangsa itu saja, juga untuk mempersatukan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di depan tengah-tengah mereka, tetapi ia berangkat dari situ ke daerah dekat
dekat padang gurun di sebuah kota yang bernama Efraim, dan disitulah ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari Paskah, orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berberangkat ke Yerusalem untuk mengumpulkan diri sebelum Paskah. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu, akan Apakah dia datang? juga yang berpesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkapnya. Nah, Terus gimana? itu kan pendapat-pendapat orang-orang Farisi. Nah, itu berarti latar belakang mereka ingin menyalib Yesus karena mereka tidak ingin orang percaya Yesus, betul? Iya, memang itu dari agama di situ. Berarti penyaliban itu adalah bentuk ketidakpercayaan orang-orang terhadap Yesus. Salib itu adalah wujud ketidakpercayaan orang. Mereka kan tidak mengakui. Nah, itu dia. Berarti penyaliban itu adalah berasal dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi kalau percaya Yesus ya jangan jadi Kristen. Karena Kristen itu berasal dari penyaliban itu. Sekarang kalau Anda melihat Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, orang-orang yang percaya kepada Yesus yang ada di dalam Yohanes 11 tadi, nomor 45, apakah itu memperoleh hidup yang kekal? Contoh, ketika Anda membacanya, banyak di antara orang-orang yang datang, sabar. Banyak orang-orang yang datang melawat Maria dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus, dan mereka percaya. Nah, orang percaya terhadap Yesus ini memperoleh hidup kekal atau tidak? Sabar. Tadi Anda bilang Yesus tidak ditangkap dan dibunuh. Sekarang ini sudah jelas-jelas Yesus dicari dan ditangkap untuk disalibkan. Dan sekarang menunjukkan bahwa Yesus tidak disalibkan. Nah, Ini dari perbedaannya. Anda tadi membaca kan? Coba Anda baca Amsal 21:18. Yang waras ini. Coba Anda baca Amsal 21:18. Coba. Dari sini saja sudah mengatakan Yesus sudah dicari dan ditangkap. Nah, di mana dalilnya dia ditangkap? Coba. Di mana dikatakan? Di mana? Yesus sudah digantung. Ini kan lucu. Loh, Anda yang membaca, Anda yang membantah. Gimana dong? Ya, Bang Suma tadi bilang Yesus kan tidak disalib. Di data yang Anda baca ada nggak Yesus sudah ditangkap di situ? Sementara mereka ini mencari Yesus untuk baru sepakat. Saudara, baru juga ada. Yesus di hadapan mahkamah agama juga ada. Yesus di hadapan Pilatus juga ada. Bahkan Pilatus juga mengatakan, orang ini saya tidak mendapati kesalahannya. Oke, saya bicara ya. Anda sudah melihat. Sementara Yesus keluar, Yesus lepaskan Barabas, salibkan Yesus. Itu sudah jelas. Dengar dulu. Dari mana Pak semua mengatakan Yesus tidak disalib? Kan lucu. Baru tidak ada data mendukung. Bang, tidak ada data mendukung bahwa orang yang menggantikan Yesus itu tidak ada. Jadi Bang Suma salah. Boleh baca Amsal 21:18? Udah Bang Suma. Nggak mau, Anda menolak dalil. Bukan saya menolak dalil. Kenapa Anda nggak berani baca? Kenapa Anda nggak berani baca Amsal 21:18? Kenapa? Bang Suma ini sudah itu sudah jelas-jelas toh.
Oke, saya ikuti Anda. Saya ikuti maunya Anda. Oke, saya ikuti. Oke, saya ikuti. Para penyamun itu mengatakan, lepaskan Barabas, salibkan Yesus. Oke, baik. Oke, baik. Pas Imam mengatakan Yesus tidak salib, itu kan Boleh gantian bicara atau Anda ingin gila di sini? Gantian kita ya. Ya, makanya gantian bicara. Gila itu kalau bicara sendiri. Kalau bicara sendiri itu orang gila. Dengarkan saya. Setelah Anda baca dalil tersebut, orang-orang ingin membunuh Yesus, ingin menyalib Yesus karena mereka percaya atau karena mereka tidak percaya? Coba Anda jawab dulu, silakan. Orang yang ingin menyalib Yesus, orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang percaya Yesus atau orang yang tidak percaya Yesus? Jawab. Buka mic-nya, buka mic-nya. orang yang tidak percaya Yesus. Orang yang tidak percaya Yesus. Pertanyaan saya, orang yang tidak percaya Yesus yang ingin membunuh Yesus berhasil nggak menyalib Yesus? Siapa? Orang yang tidak percaya Yesus berhasil nggak menyalib Yesus? Terus yang para tentara Romawi yang menyalib Yesus itu? Bukan. Orang yang tidak percaya Yesus berhasil tidak menyalib Yesus? Ya, terus tentara Romawi menyalib Yesus itu kan mereka tidak percaya. Saya ulang lagi, orang yang tidak percaya Yesus yang ingin membunuh Yesus berhasil tidak mereka menyalib Yesus? Ya, mereka berhasil kan? Berhasil. Berarti keselamatan Anda berasal dari orang-orang yang tidak percaya Yesus, betul? Mereka kan tidak percaya Yesus, bahwa Yesus itu banyak orang, karena Yesus mengajar, tapi banyak Yesus mengajar, pengikutnya sangat banyak. Iya. Silakan. Berarti penyaliban itu berasal dari orang-orang yang tidak percaya Yesus, betul? Kalau berbicara tentang penyaliban itu berasal dari orang-orang yang tidak. Kalau menurut saya ini buatan memang. Ini nggak. Jujur dulu, kita masuk ke TKP tadi. Masuk ke TKP dulu. Jangan dulu menjilat kitabnya Yahudi. Sekarang permasalahannya adalah, siapa yang menjilat? apakah penyaliban ini berasal dari orang-orang yang... Tunggu dulu. Apakah penyaliban ini terjadi dari orang-orang yang tidak percaya? Gimana? Apakah penyaliban itu terjadi dari orang-orang yang tidak percaya? Apakah penyaliban itu terjadi dari orang-orang yang tidak percaya? Dari orang yang tidak percaya. Terjadi atau tidak? Kalau saya itu memang sudah buatan. Putus asa saudara-saudara. Putus asa saudara-saudara. Berarti Anda sudah membuktikan bahwa ternyata salib itu bukan menyelamatkan, karena salib itu adalah karya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Halilintar. Oke, saudara, saya kira cukup. Tinggal Anda renungkan. Saudaraku, silakan. Terima kasih Anda sudah berdiskusi dengan baik. Oke, saudaraku ya. Thank you ya. Oke. Bagaimana kawan-kawan? Mau murtad? Mau menerima salib? Mau menerima salib? Hasil karya orang-orang yang tidak percaya Yesus? Mau? Mau enggak murtad? Assalamualaikum Pak Suma. Selamat hari Lebaran Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala ditempatkan kita di surga. Lanjutkan Pak Suma. Amin. Makasih saudaraku. Saya menawarkan nih kepada orang-orang yang dibawa, Anda mau murtad? Masuk surga hoax, masuk surga mimpi, mimpi, hayalan dari hasil kerja orang-orang yang tidak percaya Yesus?
Anda ingin menerima hadiah keselamatan dari orang-orang yang tidak percaya Yesus? Silakan. Dapat Indomie 2 bungkus dan kemudian celana dalam 3 pasang. Celana dalamnya berasal dari kain lepis. Ada yang mau? Halo, selamat malam anak muda. Anda nyimak tadi? Malam. Anda nyimak? Adik ini nyimak tadi? Nyimak Bang Zuma. Gimana? Penyaliban itu berasal dari orang yang percaya atau orang yang tidak percaya? Gini ya Bang Zuma. Kalau menurut saya penyaliban itu berasal dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahwasanya mengapa dikatakan kepada orang yang tidak percaya? Itu kan kebencian mereka sendiri kepada Yesus itu sendiri. Ya kan? Iya. Berarti penyaliban itu berasal dari kebencian orang. Nah gini Bang Zuma, gimana itu ada ada jawaban lain lah dari saya, bahwasanya juga ini kan penyaliban Yesus itu juga kan berasal dari rencananya Allah itu sendiri. Di mana tertulis Tuhan merencanakan membunuh orang benar? Nah gini Bang Zuma, saya bentar dulu ya, bentar ya. Boleh. Nah di Yesaya 53 Bang Zuma, Oke. di sana kan Yes. diceritakan bahwasannya hamba Tuhan itu yang dimaksud itu adalah Mesias. Di sana kan telah dinubuatkan bagaimana sang Mesias tersebut mendapatkan penghinaan dan lain-lain untuk menebus kesalahan-kesalahan manusia di muka bumi ini. Oke. Nah, kalau masalah penyaliban itu Bang Zuma, bahwasanya penyaliban ini juga bukan rencana Tuhan ini ya, tetapi itu adalah gimana ya, kalau dibilang rencana Tuhan untuk penyaliban, soalnya kan di Alkitab nggak ada dituliskan bahwasanya Allah itu membuat hukuman kepada ini, merencanakan bahwasanya Yesus itu nanti akan disalib, nggak ada kan. Tetapi di Yesaya 53 di sana dikatakan bahwasanya sang Mesias nanti akan mengalami yang namanya penderitaan gitu. Oke. Kalau itu betul, penyaliban itu sudah dinubuatkan di kitab Yesaya 53. Lalu kenapa si pemilik kitab Yesaya bernubuat lagi untuk membunuh Yesus kalau memang sudah ada nubuatannya? Coba baca Yohanes 11 nomor 51-52. Imam besar loh. Imam besar, sang pemilik kitab. Sementara kita ini cuman Yohanes 11 51-52. Bentar, soalnya aku pakainya aplikasi ini, kan nggak ada ini Alkitab, nggak ada buku Alkitab. Boleh dibuka aja deh, nggak apa-apa. Yohanes berapa tadi? Lupa lagi. Yohanes 11 nomor 51 dan 52 sampai 53. Oke. Ya. Bentar ya. Boleh. Jadi penyaliban itu adalah cara orang-orang Yahudi menghentikan misi penginjilan. Salib adalah cara yang jitu menghentikan Yesus menyelamatkan banyak orang. Salib adalah cara menghentikan Yesus untuk menjalankan misi sesuai dengan tujuannya dia diutus. Yohanes 3 nomor 16. Ya, udah Bang Zuma, udah saya lihat itu. Silakan. Kenapa Kayafas sebagai imam besar, dia di atas pengetahuannya daripada kita orang di luar Yahudi? Kalau memang ada nubuatan di Yesaya 53, kenapa dia harus membuat
nubuat Yesus harus mati untuk bangsa kita, untuk bangsa Israel. Dan ingat, Kayafas bernubuat hanya untuk mematikan Yesus demi untuk bangsa Israel saja. Kira-kira pengetahuan tentang kitab Yesaya itu lebih tinggi gereja atau lebih tinggi imam? Imam tertinggi tahun itu yaitu Kayafas. Sedangkan yang adik baca di dalam Yesaya 53 itu, Yesus katakan itu kutukan bagi Bani Israel. Baca Matius 23 nomor 31, 32, 33 sampai 39. Celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Bagaimana mungkin engkau mau meloloskan dirimu dari api neraka? Disebabkan karena engkau telah menyalibkan sebagian orang yang benar, membunuh nabi-nabi, membunuh orang-orang yang diutus kepadamu, orang-orang bijaksana yang diutus kepadamu, mulai dari Habil sampai kepada Zakaria anak bereknya. Kamu tidak akan lolos dari pembunuhan dan penyaliban terhadap orang-orang benar. Jadi Yesus sudah menanggapi Yesaya 53 itu, bahwa orang-orang yang punya keturunan, yang punya nenek buyut, yang punya nenek moyang menyalib, membunuh, mensesah orang-orang suci seperti nabi-nabi yang mereka bunuh, itu tidak akan lolos dari api neraka jahanam. Baca dalilnya. Jadi kata Yesus, menyalib orang benar menyebabkan keturunan para pelaku masuk neraka jahanam. Jadi bagaimana mungkin salib itu bisa menyelamatkan? Sedangkan keturunan para penyalib, bukan dia yang menyalib, nenek moyang mereka yang menyalib Nabi, keturunannya yang mendapatkan kutuk neraka jahanam. Tidak percaya? Baca dalil Matius 23 nomor 30, 31, 32, 33 sampai nomor 39. Yesus mengatakan, terkutulah, celakalah engkau, wahai keturunan ular-ular, wahai keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kau meloloskan dirimu dari api neraka? Sebab sebagian nabi yang diutus kepadamu engkau bunuh, engkau salibkan. Jadi bagaimana mungkin Kristen, orang yang di luar Yahudi, kok bisa selamat gara-gara salib? Doktrin pembodohan. Berhentilah sekarang. Berhenti dari doktrin, berhenti. Belajar Bible baik-baik. Oke Bang Juma, jadi gini ya Bang Juma, kalau Silakan. Penyaliban itu sebenarnya bukan untuk itu sebenarnya bukan gimana ya, bukan untuk penyaliban itu bukan untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu sebenarnya penyaliban itu penyaliban itu kan hukuman yang diberikan kepada Tuhan Yesus yang berasal dari orang-orang yang membenci Dia. Boleh baca Galatia 3:13? Galatia 3:13. Oke. Jadi teman-teman, kalau kita melihat apa yang terjadi pada tragedi rencana penyaliban orang-orang terhadap Yesus yang saudara kita baca tadi, itu kan sudah sangat jelas bahwasanya mereka menyalibkan karena mereka nggak ingin banyak yang percaya Yesus. Makanya salib harus berlaku. Jadi salib itu dilakukan supaya menghentikan orang-orang percaya. Salib itu dibuat agar orang percaya Yesus itu berhenti. Jangan percaya Yesus lagi. Maka Yesus dibunuh. Cara untuk menghentikan orang-orang agar jangan percaya Yesus adalah salib. Dalil yang tadi itu jelas tuh. Maka seorang imam Kayafas, imam besar tahun itu bernubuat, Yesus harus mati. Supaya apa Yesus mati? Supaya tidak percaya, orang-orang tidak percaya lagi kepadanya. Itu tujuannya disalib. Jadi Kristen muncul, orang selamat karena percaya salib. Kebalik.
Tujuan Yesus disalib agar orang tidak lagi percaya Yesus. Tapi di meja Kristen, penyaliban itu supaya dipercayai untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Kebalik. Tidak sesuai dengan fakta di TKP. Ini, tapi harus menggunakan logika sehat untuk menelaah itu. Silakan Bung, silakan. Sudah Bang Zuma, udah saya buka tadi Galatia 3:13 ya. Ya. Yang dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya. Nah, Gimana? Mana juga ya Bang Zuma, juga kurang ini loh kalau mau menjawab pertanyaan yang rumit itu. Bukan rumit. Saya hanya menyajikan data. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kenapa Yesus dikutuk di atas tiang salib? Karena untuk menanggung dosa kita. Jadi penyaliban itu adalah untuk menanggung dosa Kristen. Menurut Paulus. Sedangkan di TKP bukan begitu. Di TKP tertulis Yesus harus mati agar tidak lagi ada orang yang percaya kepadanya. Tujuan penyaliban untuk menghentikan orang agar jangan percaya kepada Yesus. Contoh nih, ini saya urut pelan-pelan ya. Dengarkan pelan-pelan. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan Yesus, anaknya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sepakat kita bahwa yang percaya Yesus memperoleh hidup yang kekal. Sepakat nggak? Sepakat, oke. Saya baca dalil. Di dalam Yohanes 11 nomor 45. Banyak orang yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus, yaitu membangkitkan Lazarus. Setelah orang banyak ini melihat dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus, mereka percaya kepada Yesus. Pertanyaan saya, sesuai Yohanes 3:16, orang yang percaya Yesus tadi itu memperoleh hidup yang kekal kagak? Memperoleh enggak? Memperoleh. Jangan di-mute, dibuka mute-nya biar kita dengarkan. Orang yang percaya setelah melihat Yesus melakukan mujizat dan percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal enggak? Ya. Memperoleh kan? Memperoleh. Lalu buat apa ada penyaliban? Ternyata orang-orang percaya terhadap apa yang Yesus lakukan sudah memperoleh hidup kekal. Lalu buat apa penyaliban itu? Itu konyol. Justru itulah orang-orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala tidak mau orang percaya kepada Yesus. Tidak mau orang semakin banyak percaya Yesus. Dengan kata lain, mereka tidak mau orang mendapatkan hidup kekal. Maka Yesus mereka salibkan. Datang Kristen malah kebalik. Malah menerima salib itu. Padahal salib itu adalah kerja orang-orang yang tidak percaya Yesus. Kalian terima. Sedangkan logika sehat kita mengatakan cukup percaya Yesus, manusia yang diutus Tuhan, yang penuh dengan mujizat, kekuatan dan tanda dahsyat, maka kita memperoleh hidup kekal. Selesai. Yesus mengatakan sendiri loh, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah, hidup kekal itu maksudnya di surga. Masuk surga itu adalah mereka percaya Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mereka percaya bahwa Yesus adalah Rasul utusanmu. Jadi menurut Yesus kita bisa masuk surga cukup percaya Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, dan Yesus utusan Tuhan. Titik. Kenapa ada embel-embel salib?
salib itu adalah kerjaan orang-orang yang justru tidak ingin Yesus dipercayai. Kalau saya hidup zaman itu, semua orang yang berencana membunuh Yesus akan saya halau sampai titik darah penghabisan. Kenapa? Biarkan Yesus melakukan penginjilan. Izinkan dia. Izinkan Yesus kemudian melakukan mujizat. Supaya semakin banyak orang percaya terhadap dia. Bahwa dia adalah Mesias utusan Tuhan. Jangan kau ganggu. Biarkan dia melakukan penginjilan. Biarkan. Ada yang mengganggu, Bang Suma kau hadapi dulu. Biarkan dia kemudian melakukan penginjilan, mengobati orang, bermujizat, dan seterusnya. Supaya semakin banyak orang percaya kepadanya bahwa dia adalah Mesias. Supaya orang itu memperoleh hidup yang kekal. Jangan kau bunuh. Tapi orang-orang Yahudi pada saat itu justru bersepakat. Ini bahaya ini. Kalau kita biarkan Yesus bermujizat, maka akan semakin banyak orang percaya kepadanya. Supaya tidak percaya orang kepadanya, kita bunuh segera. Yohanes 11:53. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Coba. Ya, sudah ada nggak Kristen di situ? Nggak ada. Nanti muncul Kristen beberapa ratus tahun kemudian. Setelah rekayasa penyaliban itu dibolak-balik. Oh, penyaliban itu untuk menebus dosa-dosa kita. Wow. Ilmu dari mana? Makanya orang Yahudi tidak percaya Kristen. Orang Yahudi tidak menjadi Kristen. Kenapa? Karena Kristen sudah terlalu jauh menyeleweng dari ajaran Yesus. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya. Siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Islam percaya enggak? Percaya. Islam jelas, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu iman kami umat Islam. Kami enggak ada ngapain coba penyaliban. Anda kalau punya dosa, Anda kau punya salah, datang kepada Tuhan. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan pencipta langit dan bumi yang menciptakan segala-galanya, aku berdosa, ampuni dosa-dosaku. Tuhan mengampuni enggak? Dia mengampuni. Lalu buat apa Yesus jadi tumbal? Tidak ada Tuhan menerima tumbal manusia, nggak ada. Tuhan nggak mau. Tuhan hanya menerima tumbal hewan, binatang. Imamat 1:2. Imamat 18:21. Tuhan marah. Jangan kau menyerahkan anakmu kepada dewa Molok. Jangan. Tuhan murka. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang bersalah. Amsal 6:16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi penyaliban itu adalah kekejian bagi Tuhan. Penyaliban terhadap Yesus itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Bagaimana mungkin hal yang dibenci Tuhan bisa menyelamatkan kita? Bagaimana mungkin? Mustahil. Mustahil. Oleh karena itu, orang Yahudi tidak percaya Yesus mati menebus dosa. Orang Yahudi tidak percaya. Kalau kita sehat berakal, kenapa kita harus menjadi Kristen? Sementara tempat kelahiran Yesus tidak Kristen. Orang-orang yang menjadi murid Yesus keturunannya tidak Kristen. Kan Yesus punya murid 11. Yang satu kan sudah nikung. Yang ke-11 ini kan beranak cucu. Kalau ajaran Kristen itu benar, maka keturunan ke-11 murid ini sekarang sudah di gereja dia, sudah Natalan dia, sudah Kristen dia, sudah Katolik dia. Faktanya mereka tidak Katolik, mereka tidak Kristen, mereka tetap Yudaism. Mana keturunan ke-11 murid Yesus? Kenapa tidak Kristen? Kenapa enggak menyebar ke seluruh dunia mengajarkan Kristen? Kenapa yang mengajarkan Kristen justru orang Barat? Kenapa perpuluhan tidak disetor ke Yahudi? Bukankah perpuluhan itu adalah konsep di dalam agama mereka, perpuluhan untuk suku Lewi? Kenapa gereja-gereja tidak mengumpulkan itu untuk menyetor ke suku Lewi? Kenapa untuk ke perut mereka sendiri? Berarti Kristen eksis karena ada perpuluhan. Tanpa perpuluhan, siapa yang mau jadi Kristen? Gitu. Jemaat-jemaat kenapa rela bayar perpuluhan? Satu, mereka dijanjikan penebusan dosa. Mereka pelaku dosa. Rentenir, bungakan uang, tengkulak, pemungut cukai, tukang judi. Mereka
Mereka merasa nyaman mengumpulkan pundi-pundi kekayaan di bumi ini. Nah, supaya mereka merasa tenang, mereka bayarlah 10% tuh ke gereja. Asik, dosa kita ditebus, uang lancar, perpuluhan lancar, kaya raya kita. Pendeta kenapa eksis mengajarkan itu? Loh, 10% dari satu orang kali 1000 jemaat. Maka tidak kaya. Yang jemaat diuntungkan, yang pendeta diuntungkan, masing-masing untung. Makanya mereka tidak peduli Bible itu bahasa Ibrani kah, Bible itu bahasa Yunani kah, Yesus itu Tuhan kah, Yesus itu tidak peduli. Yang penting perpuluhan lancar. EGP, makanya tak ada pendeta bisa berbahasa Ibrani, nggak ada. Tidak ada pendeta bisa bahasa Yunani dalam arti kata tanda kutip, tidak ada. Kenapa? Ya ngapain? Yang penting lancar perpuluhan. Bisa pakai mobil mewah, rumah mewah, anak sekolah di luar negeri, hidup modern, perlente dan seterusnya. EGP dengan itu semua. Dosa udah ditebus kok. Apalagi yang kita butuhkan di dunia ini? Mati itu kan urusan belakangan. Begitu mati baru nyesel. Pikir-pikir dong, kenapa orang Yahudi ke-11 murid Yesus ini tidak menjadi Kristen? Mana mereka ke-11 murid? Kenapa keturunannya tidak jadi Kristen? Bukankah orang Yahudi itu masih ada sampai hari ini? Mana mereka keturunan Yesus? Mana? Apa nama gerejanya? Gak ada. Yang dirikan gereja Belanda, Portugis, Jerman, Inggris, Belanda, Amerika. Mana orang Yahudinya mana? Mana orang Yahudinya? Mana keturunan Yesusnya mana? Ternyata keturunan Yesus tetap aja tidak makan babi. Keturunan Yesus, murid Yesus tidak ke hari Minggu ibadah, tidak ke gereja. Keturunan murid Yesus itu bersunat. Keturunan murid Yesus masih Yudaism, masih mengkitabkan perjanjian lama, tidak mengkitabkan perjanjian baru. Lah kita kenapa sibuk? Kenapa kita sibuk? Kita bukan keturunan dari murid Yesus. Kita bikin sekte sendiri. Oh, ternyata itu tadi rahasianya. Karena kita merasa nyaman, dosa-dosa kita ada yang tebus. Gak usah khawatir, dosa kita ada yang tebus kok, ada Yesus. Makanya semakin hari semakin taat mereka kepada Yesus. Lancar perpuluhan. Yesus terima kasih, kamu maha kasih. Dengan kasih-Mu, Kau dengan penderitaanmu, dengan bilur-bilur di dirimu, Engkau ditampar, Engkau rela mati, bla bla bla, untuk dosa-dosa kami. Pret, nyaman kali. Pendeta lebih asik lagi putar musik tuh. Gitarnya semakin kenceng. Perpuluhanmu cepat, dosa-dosamu diampuni. Ayo perpuluhan, ayo. Saling menguntungkan, itulah yang Al-Quran katakan, yukhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun fi qulubihim marad fasadahumullahu marad wa lahum azabun azim. Itu kata Allah. Mereka ingin menipu Allah, mereka ingin menipu orang beriman, padahal mereka saling tipu. Mereka hanya saling tipu. Yang satu ditipu, yang satu menipu, tapi mereka saling menguntungkan satu sama yang lain. Begitu kita tarik akal sehat mereka kepada keadaan yang sesungguhnya, apakah penyaliban itu terjadi dari orang-orang yang percaya atau orang-orang yang tidak percaya? Ternyata penyaliban terjadi dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kalau orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus ini melakukan tipu muslihat, melakukan kesaksian palsu, kemudian kerasukan iblis untuk menyalib Yesus ini berhasil, dan ternyata penyaliban itu untuk menyelamatkan orang Kristen, berarti keselamatan orang Kristen berasal dari orang-orang yang tidak percaya Yesus. Berarti keselamatan orang-orang Kristen berasal dari iblis yang merasuki Yudas. Berarti keselamatan orang Kristen berasal dari orang-orang yang melakukan tipu muslihat, kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Benarkah ada keselamatan yang dihasilkan dari rekayasa seperti ini? Nonsen, tidak mungkin. Itu hanya mimpi-mimpi saja, mimpi-mimpi, hayalan-hayalan. Makanya Al-Quran mengatakan begini. Al-Quran datang belakangan untuk mengoreksi iman orang-orang terdahulu. Apa kata Al-Quran? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Neraka sungguh akan aku penuhi dengan orang-orang, dengan manusia. Sebab lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka hidup di bumi memiliki hati, tetapi mereka tidak gunakan untuk mencerna kebenaranku.
Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi mereka tidak menggunakan membaca dalil-dalil. Ada dalilnya. Ini loh, pakai matamu membaca. Oh, ternyata orang ini menyalib Yesus kan tidak percaya. Kenapa masuk neraka? Sudah membacanya tapi mereka tidak gunakan. Walahum azan la yasma'una biha. Aku penuhi neraka jahanam oleh manusia kan mereka punya kuping tapi mereka tidak menggunakan kuping itu untuk menelaah kebenaran. Mereka sudah mendengarkan, mereka sudah melihat, mereka sudah membaca, mereka sudah menelaah, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Ulaika hum balhum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dari hewan ternak. Sudah mendengarkan, sudah membaca, sudah memahami, tapi mereka tetap aja di situ karena nyaman. Mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan. Ketika Yesus puasa, mereka nggak mau. Yesus sujud dalam beribadah, sholat, mereka nggak mau. Yesus bersunat, mereka nggak mau. Yesus tidak memakan babi, mereka nggak mau. Mereka mau yang nyaman, yang penting fulus, lancar, doang soal ditembus, mimpi masuk surga. Tapi halusinasi doang. Gak ada keselamatan, gak ada keselamatan bagi orang yang tidak tunduk kepada perintah Tuhan. Itu fakta, itu real. Makanya mohon maaf nih, sekali lagi, orang-orang yang mimpi masuk surga, yang ketika di bumi bermukjizat dalam nama Yesus, kutunjang engkau iblis, roh jahat keluarlah dalam nama Yesus. Apa kata Yesus di Matius 7 nomor 22-25? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami ketika hidup di bumi dulu bernubuat pakai namamu loh? Ketika kami hidup di bumi dulu bermukjizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu loh. Please, selamatkan kami please. Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang bermukjizat dalam namaku ini. Enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa enggak benar kata Quran? Qulubul la yafqahuna biha, a'yun la yubsiruna biha, azanun la yasma'una biha. Mereka mendengar, mereka membaca. Yesus mengusir orang yang memanggil dia Tuhan. Yesus mengusir orang yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Mereka membacanya, mereka mendengarkan. Tapi lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak gunakan. Saya kalau jadi orang Kristen membaca dalil ini, loh, saya nggak mau diusir Yesus, nggak mau. Masa saya mau diusir hanya gara-gara mimpi dosa ditebus? Apa nggak bisa datang sendiri kepada Tuhan? Datang berjalan di tengah malam kepada Tuhan ke rumah ibadah. Tuhan, aku hambamu pendosa, ampuni segala dosa-dosaku. Sujud kepada Tuhan, tunduk kepada perintahnya. Selamat orang-orang seperti itu. Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas 2 Tawarik berapa itu? 2 Tawarik 7:14, 2 Tawarik 14:7 kalau nggak salah. Di situ dikatakan, hamba-hambaku yang mencari wajahku lalu meninggalkan jalan-jalan mereka, yaitu jalan orang-orang berdosa. Apa katanya? Aku mengampuni dosa-dosa mereka dari surga. Jadi ngapain penyaliban? Oh, Tuhan Maha Pengampun kok. Kita tinggal mengatakan, Tuhan ampuni dosaku ya, maafkan aku ya. Oh iya sayang, aku ampuni dosamu. Udah selesai. Tuhan itu Maha Penyayang katanya. Yes. Ya sudah, kalau Maha Penyayang, ketika kita datang kepadanya, sama seorang ibu, sama seorang ayah. Anak salah, ketika datang anak kita, ayah, mohon maaf ya, saya hilaf, maaf ya. Ayah ibu kita aja memaafkan, apalagi pencipta kita. Ya, sekira begitu, Adinda, apa yang kita diskusikan hari ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai pelajaran bahwasanya salib itu diadakan justru karena orang-orang tidak percaya Yesus. Kalau orang percaya Yesus, maka orang akan menghindarkan agar jangan salib Yesus. Biar orang banyak percaya. Maka Yesus jangan kalian salib.
Tapi karena mereka tidak ingin orang banyak percaya Yesus, maka mereka bersepakat membunuh Yesus. Nah, itulah kaidah yang lurus. Tolong ikuti yang lurus. Saya tidak mendoktrin ada ini enggak, tapi ikuti kaidah yang lurus. Jangan mengikuti iming-iming ya yang mengenakkan di kuping tapi menyengsarakan di neraka. Saya kira demikian. Mungkin ada satu pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan sebelum kita lepas landas. Silakan. Oke, mohon maaf ya matiin kamera. Maklum lah jaringannya agak buruk ya. Ya. Jadi terima kasih dulu lah untuk penjelasannya. Nanti gimana ya? Saya juga mau mempertimbangkan lah gitu kan dari kata-kata Bang Zuma itu sendiri kan. Saya juga mau bertanya kepada yang lebih tahu lah isi Alkitab kan. Iya. Jadi sekian lah. Itu jawaban dari saya Bang Zuma yang sangat-sangat sederhana ya. Karena saya juga memang masih kurang ya untuk adik juga masih adik ini masih muda, masih banyak kesempatan untuk belajar. Semangat terus. Ya Bang Zuma, terima kasih ya. Saya izin turun. Makasih. Malam. Terima kasih Bang Zuma. Halo, semangat malam Saudara Randy, jumpa lagi kita. Jumpa lagi Bang. Siap. Ya saya ini lihat nih perikopnya ini percaya Yesus tidak binasa ya. Iya. Ya itulah. Makanya itu kan saya bilang di dalam kitab Alkitab juga Bang ya. Tidak ada mengenai tentang hal Yesus itu disalib Bang. Iya. Betul. Mantap. Jadi mantap. di kitab Perjanjian Lama itu ada nubuat dari kitab apa semuanya itu tidak ada bilang Yesus itu akan disalib. Iya. Dan kedua, Yesus itu dia mengatakan bahwa dia itu akan menebus dosa manusia Bang. Tidak ada Bang. Pengungkapan kata Yesus untuk menebus dosa manusia itu tidak ada Bang. Iya. Itu Yesus itu sendiri yang bilang. Tidak ada Bang. Iya. Ketiga, dari sebelum pada saat katanya itu dia melakukan doa di Taman Getsemani itu Bang. Itu mungkin pada saat itu tentara-tentara mau menangkap dia, tapi dia berdoa Bang. Dia berdoa kepada Allah Bapa Bang ya. Nah disitulah mungkin pada saat mau terjadi penangkapan semua dan akan menjadikan penyaliban Yesus itu sendiri, dia diselamatkan Bang. Itu benar sekali. Pikiran saya Bang. Betul. Jadi, sepakat. Tidak ada seorang, jadi Bang, apalagi nggak usah jauh-jauh Bang ya. Abraham atau di dalam Muslim itu Ibrahim Bang ya, mau mengorbankan anaknya, mau membunuh ya, tapi Allah tidak menerima kan Bang. Betul. Nah itu, apalagi ini sekarang anak Allah Yesus itu sendiri, masa mau dikorbankan? Nah, Iya. Adanya di situ Bang. Betul. Oh anaknya sendiri mau dikorbankan kalau menurut kitab Alkitab Bang ya? Tentu kan tidak Bang. Ya betul itulah. sekali. Jadi dalam nubuat manapun, di dalam kitab manapun, Yesus tidak pernah berkata bahwa Yesus itu akan menebus dosa manusia Bang. Betul. Ya. Itu hanya karangan. Iya. Ya, usuk ini. Siapa saya kepingin cari tahu, siapa tahu ada yang mau apa silakan. gitu. Iya betul. Halo saudara Logia. Bagaimana? Pak. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan mengatakan percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal? Oh jelas. Oke, baik. Saya baca sebuah dalil Abang. Mohon supaya ajarkan kepada kami di sini. Kita baca Yohanes 11. Oke. Banyak orang yang datang melawat Maria dan menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Yesus, lalu percaya kepada Yesus. Pertanyaan saya, apakah orang yang percaya kepada Yesus akan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan pada saat itu memperoleh hidup yang kekal? Betul. Nah, berarti orang bisa percaya, orang bisa memperoleh hidup kekal tanpa salib. Betul? Orang percaya kepada Yesus karena harus percaya kepada salib. Tadi itu kalau Anda jeli melihat di Yohanes 11 nomor 45, banyak orang datang melawat Maria dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus.
dan percaya kepada Yesus. Pertanyaannya, Percayalah kepadaku. iya, percaya kepada Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus pada saat itu, Ya. sebelum terjadi penyaliban, apakah memperoleh hidup yang kekal? Percayalah kepadaku. Iya, saudara. Kamu akan beroleh selamat. Oke, orang-orang yang percaya kepada Yesus namun belum terjadi penyaliban, apakah memperoleh hidup yang kekal? Penyaliban itu adalah jalan satu-satunya Nah, untuk menerima Saya ulang lagi. keselamatan. saya ulang lagi. Apakah orang-orang yang percaya? Pertanyaannya, percaya kepada Nabi Muhammad, sebab tidak? Nabi Muhammad mengajarkan Nabi Isa alaihi salam itu tidak disalibkan, tidak dibunuh. Titik. Jangan kemana-mana. Yohanes 3:16 itu adalah hal yang mendukung kepercayaan dan keyakinan kami sebagai seorang Muslim. Cukup percaya kerasulan Yesus, orang bisa selamat. Tidak ada itu penyaliban-penyaliban. Makanya saya tanya kepada saudara, apakah orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban memperoleh hidup kekal atau tidak? Pertanyaannya itu, silakan. Hah? Apakah orang yang percaya? Apakah orang yang percaya kepada Yesus tanpa penyaliban, sebelum penyaliban bisa memperoleh hidup kekal? Di mana enggak ayahku dan ayahmu di neraka, dia bilang. Nah, di mana? Gak ada urusan dengan itu. Bapaknya di neraka. Enggak ada urusan dengan itu. Biarkanlah mereka ke neraka. Dimana? Biarkanlah mereka di neraka. Silakan aja. Nabimu aja ayahmu di neraka. Enggak ada urusan dengan itu. Ini sekarang kita berbicara orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban, apakah memperoleh hidup kekal? Itu dulu. Jangan Anda nyebrang. Ketika borok itu ditemukan di agama saudara, ngapain nyebrang? Karena kami percaya Yesus itu rasul. Gitu loh. Sekarang pertanyaannya, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebelum terjadi penyaliban, apakah memperoleh hidup kekal atau tidak? Berdasarkan Yohanes 3:16. Silakan jawab. Buka mic-nya. Silakan. Silakan buka mic. Buka mic-nya. Ladusing, buka mic. Nama Allahmu enggak ada mujizat, nama Yesus ada mujizat. Jadi yang mana yang jadi Allah? Enggak nyambung. Allahmu aja enggak ada mujizat. Enggak nyambung. Ini berbicara percaya Yesus tidak binasa. Ya Allah ya Karim. Ini sudah tua, udah pekok, masih benci aja terus, kebencian yang dipupuk dalam hatinya. Enggak ada urusan. Nabi Isa alaihi salam mengajarkan kami, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratul mustaqim. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu dalilnya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jujur dong saudara-saudaraku Kristiani, jujur. Nah, tengoklah bang, kalau tidak mengikuti Bang Rendi kayak gitu polanya mereka tuh, lucu, aneh. Halo, selamat malam. Malam. Ya, Katolik Protestan abang. Halo. Protestan. Oke, silakan abang jelasin ke kami. Apakah orang-orang yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup kekal meskipun belum terjadi penyaliban? Halo. Ya, halo.
Kenapa? Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menugerahkan hambanya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada hambanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 nomor 16. Pertanyaannya, ketika kita membaca Yohanes 11 nomor 45, banyak orang yang percaya kepada Yesus. Pertanyaannya, apakah orang yang percaya kepada Yesus ini memperoleh hidup yang kekal meski tanpa penyaliban? Harus disalib lah bang. Ini tolong tunjukkan kepada saya dalil di mana Bapak mengutus Yesus untuk disalib. Silakan, saya tunggu. Sekarang Anda apa urusan Anda? Mulai kalau untuk sudah keok membahas begini nih. agama lain. Loh, Kalau sudah keok begini. Ini saya sedang membahas agama saya, Bang. lebih bagus Anda membahas meluruskan bagaimana Muhammad Anda. Ini ajaran Nabi Muhammad saya yang mengatakan tidak ada penyaliban terhadap orang benar. Yang disalib itu adalah orang pendosa. Apakah Yesus pendosa? Bukan. Kenapa Anda gengsian? Agama Anda diajarkan untuk memurtadkan orang Islam. Itu misi. Kristen mau menjadikan Indonesia sebagai negara yang mayoritas Kristen. Kami umat Islam harus mengkaji dan menelaah dan juga menjabarkan, memberikan edukasi terhadap anak bangsa. Agama saya membahas agama Anda. Agama saya membahas kitab Anda. Agama saya membahas Tuhan Anda. Anda nggak boleh membatasi agama saya. Karena agama saya dilindungi oleh negara ini. Negara ini melindungi Islam, agama Islam. Islam adalah agama yang resmi di negara ini. Berarti boleh mengajarkan Islam, boleh. Nah, ajaran Islam mencakup tentang Tuhan Anda, kitab Anda, agama Anda. Jadi kalau saya membahas tentang agama Anda, itu saya sedang menjelaskan, menjabarkan isi dari agama saya. Begitu saudaraku, pertanyaannya, apakah orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban itu memperoleh hidup kekal? Karena penyaliban itu terjadi justru karena untuk menghindarkan orang-orang agar jangan percaya kepada Yesus. Penyaliban terjadi supaya menghentikan orang percaya Yesus. Itu. Sampai sini paham? Gimana mau paham? Gelap. Betul bang. betul. Iya. Orang-orang menyalib Yesus karena mereka tidak percaya, karena mereka tidak mau orang-orang percaya Yesus. Karena kalau semakin banyak orang percaya Yesus, maka bangsa Roma akan datang merampas bangsa mereka. Gelap bang, gelap. Abang sudah tertutup mic-nya, wajahnya tidak kelihatan. Ini mau ngapain abang ini? Ya bang, ini saya mau bertanya juga bang ya. Ini. Iya, silakan. Yang saya bingung juga bang, yang saya bingung itu di kitab itu, kenapa Yesus waktu dia umur dari 1 tahun sampai 3 tahun bang ya, ada bang tertulis, tapi pada saat dia muncul setelah umur 33 tahun bang, ada muncul lagi 33 tahun. Nah itu yang bingung saya. Kok kenapa tidak menjabarkan dari umur pertama sampai umur 33 tahun bang? Itu. Betul. Ngapain aja kan ya? Mana tahu dia nikah. Iya kan betul. Gitu. Ya. Mana tahu dia kawin. Betul bang. Dia 33 tahun. Nah pada saat umur 33 tahun Yesus meninggal kan. Tapi tidak dalam arti kata dia itu disalibkan. Disalibkan tuh dalam nubuat sebelum perjanjian lama itu tidak ada kata bahwa anak manusia itu akan disalibkan bang. Tidak ada bang. Tidak ada memang. Tidak ada. Betul. Memang tidak ada. Itu bang. Saya baca dari kitab Kejadian sampai kitab yang terakhir itu Ibrani bang. Tidak ada bang. Iya. Kata-kata Yesus disalibkan itu tidak ada. Itu. Saudara Efrat silakan. Dari mana ini? Saudara Ratu? Kristen, Katolik, Protestan?
Iya, saya dari Katolik. Ya, bisa buka kamera, Abang? Silakan. Siapa nih? Dua-duanya boleh, silakan. Saya nggak suka buka. Oke, gini aja, saya sama dulu cuma. Saya mau diskusi sama kamu gurunda nih. Ya. Kau Iya. diskusi sama saya dulu, jangan main kick ya, tertib Oke. gitu loh. Jadi itu buktinya Anda itu seorang yang betul-betul memahami tentang perdiskusiannya, jangan main kick. Baik, Ya. boleh buka kamera, silakan. Baik. Jangan, oke. Jangan. Iya, baik. Jadi jangan emosi, Bang ya, santai aja kita ya. Ya, Gak ada emosi. Kau itu yang selalu itu kalau orang ngomong kau mute gitu loh. ya, oke. Kita mulai ya. Percaya Yesus tidak binasa, betul? Oh, berarti satu arah aja berarti mau dibahas. Dua arah, silakan aja. Percaya Nabi Isa tidak binasa, boleh, silakan. Karena Nabi Isa diutus ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel memang untuk dipercayai sebagai Tapi utusan nanti saya Tuhan akan untuk bertanya kepada di luar kaum. tema ya, bisa ya. Bapak Anda bertanya Karena tentang Anda- ini, tapi nanti saya bertanya di luar tema ya. Anda tidak menguasai tema ini ya? Anda sekarang tidak menguasai tema silakan ini. Anda bertanya tentang ini. Nanti saya bertanya di luar tema. Boleh. Nah, sekarang pertanyaan saya. Silakan. Oke, sebelum penyaliban terjadi, orang yang percaya kepada Yesus apakah memperoleh hidup yang kekal? Ya, memperoleh melalui para nabi-nabi. Enggak, percaya kepada Yesus, bukan kepada nabi-nabi, jangan Anda pelintir. Orang yang percaya kepada Yesus sebelum ada penyaliban apakah memperoleh hidup kekal? Iya. Lalu kalau demikian adanya, kenapa orang-orang ingin menghentikan orang banyak yang percaya Yesus dengan penyaliban? Ayo, untuk apa penyaliban ini? Menghentikan dengan penyaliban. Iya, mereka Menghentikan dengan penyaliban. Iya, betul. Mereka tidak ingin banyak orang percaya kepada Yesus sehingga mereka menyalibkan. Fungsi penyaliban mereka lakukan supaya membatasi orang agar tidak percaya kepada Yesus lagi. Kenapa bisa demikian? Oke, jadi gini. Kalau kau mau memang jujur mau percaya kepada Yesus, berarti kau tidak percaya kepada pengorbanannya. Bagaimana kau mengatakan percaya pada Yesus? Loh, orang-orang sudah percaya kepada Yesus kok tanpa ada penyaliban, orang udah percaya kok. Iya, orang-orang itu percaya, orang yang sudah percaya, dengarkan. Tadi data yang ke bawah itu tadi udah kau bacakan tadi, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia maka dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang, ini kan ketentuannya nih, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang sudah percaya kepada Yesus itu ya dikaruniai kekekalan. Iya, pintar. Ini pintar ini. Orang-orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban apakah memperoleh hidup kekal? Sebelum penyaliban, iya, memperoleh. Ya sudah. Terus untuk apa penyaliban dilakukan? Untuk apa penyaliban? Iya. Untuk penggenapan. Untuk penggenapan. Penggenapan apa? Penggenapan apa? Kan cukup dengan percaya. Kan cukup dengan percaya kepada Yesus, orang sudah memperoleh hidup kekal. Oke. Kalau sudah dibuat di dalam sejarahnya Yesus itu mati dan bangkit itu kembali, bagaimana kau mengatakan percaya tapi kau tidak percaya dengan sejarahnya? Kenapa percaya kepada sejarah? Percaya kepada Yesus. Yohanes 3:16 percaya kepada sejarah atau percaya kepada Yesus? Dengarkan. Mulai ungu bibirnya kan, mulai ungu. Mulai. Yesus itu tertulis jelas. Orang pelaku sejarah, bangsa Roma, murid-murid pengikutnya jelas. Kenapa loncat ke situ? Bahwa Yesus itu kembali. Kenapa loncat ke sana? Yang kita bahas ini Yohanes 3:16. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dengar. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, Cak Ayu. Pertanyaannya, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebelum terjadi penyaliban memperoleh nggak hidup kekal? Anda mengatakan memperoleh. Pertanyaan saya, kalau begitu kenapa harus ada penyaliban? Bukankah penyaliban itu, dengar, bukankah penyaliban itu fungsinya untuk menghentikan orang-orang percaya kepada Yesus?
Fungsi penyaliban itu adalah untuk menghentikan agar orang tidak percaya lagi kepada Yesus, maka Yesus disalib. Lalu buat apa penyaliban itu? Buat apa penyaliban itu? Oke, udah. Ya. Oke, di dalam kitab-kitab terdahulu sebelum Yesus datang, nubuatan itu sudah ditetapkan, ya, anak manusia itu akan tertikam oleh dosa-dosa manusia. Jadi ini apalah ini? Imam Kayafas pemilik kitab Yesaya itu bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel doang. Kamu nggak usah ngutip-ngutip kitabnya Yahudi dong. Orang Yahudi lebih tahu kitabnya daripada ente. Yang menyalib Yesus itu imam besar, imam kepala yang menyalib Yesus. Dan tidak ada mereka mengatakan, ini sudah dinubuatkan loh, Yesus, ini aku salib kau Yesus. Iya paman, kau sudah dinubuatkan bukan? Oh iya paman, yuk salib aku dong. Kan kita sudah dinubuatkan. Engkau penyalibnya, aku yang disalib. Tentukan harinya jam berapa. Siapa yang pegang tongkat lambung saya, nusuk lambung saya siapa? Jadi harusnya sebelum penyaliban itu mereka berpesta ria. Antara Yesus dan orang-orang Yahudi berpesta ketepak. Detik-detik dosa kita ditebus. Tenang. Tidak ada kemudian sandiwara radio ditampar, diludahin, diseret, Yesus ngumpet, sembunyi, Yesus berdoa, ketakutan, ngapain? Nggak perlu sandiwara-sandiwara kayak film India kayak begitu. Itu lebay kali itu cerita-cerita yang nggak masuk akal yang kau bangun itu. Nih, dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan supaya kau sehat, supaya kamu sehat. Dengarkan pertanyaan saya. Habis ini kau bicara ya. Apa fungsi orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi menyalibkan Yesus? Apa fungsinya? Silakan jawab itu. Buka mic-nya. Woi, Cak Ayu, mic, Cak Ayu buka. Makanya kau jangan suka mute di mana-mana gitu. Gimana? Makanya kau jangan nyerocos. Nanti setelah ditanya baru bicara. Jadi apa fungsi orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala menyalib Yesus saat itu? Apa fungsi menyalib Yesus menurut mereka, menurut pemilik kitab? Silakan. Oke. Yesus itu ya disalibkan oleh Imam Kayafas melalui tentara Romawi untuk menyingkirkan Yesus karena pengikut Yesus makin banyak yang percaya Yesus. Ya. Pintar. Berarti dengar. Berarti penyaliban itu mereka lakukan agar orang tidak percaya kepada Yesus. Betul? Kok sudah supaya tidak percaya gimana maksudnya? Karena banyak ini. Dengarkan. Nah itu. Dengarkan. Pak, dengarkan. Diam dulu. Saya dengar. Silakan. Gimana kok diskusi? Jangan emosian. Jangan emosian. Yohanes 3 dan 16 tadi kan sudah jelas ya. Tanpa penyaliban pun dikatakan penyaliban pun ya. Orang yang percaya kepada Yesus itu sudah selamat. Kita itu percaya. Sekarang orang-orang Yahudi, diam dulu lah gimana. Orang-orang yang percaya pada Yesus pada zaman itu, orang imam-imam dari Yahudi, Imam Kayafas yang imam besar itu merasa khawatir. Ini bagaimana? Orang makin banyak tidak percaya dengan kita. Orang makin banyak percaya kepada dia. Bagaimana caranya? Makanya membuat siasat. Jadi bagaimana siasat ini sudah diketahui apa sebelumnya. Makanya dibuatkan. Dia itu akan terpikat oleh dosa-dosa manusia. Pintar. Jadi apa yang dilakukan oleh Imam Kayafas itu melalui tentara Yahudi itu bagian penggenapan yang dilakukan Yesus kepada kitab suci. Makanya setelah Yesus itu tersalib, apa dikatakan di napas terakhirnya? Sudah selesai dalam penggenapan itu sudah dilakukan. Jadi apa yang menjadi tugas Yesus itu yang menurut perintah Allah Bapa sudah dilakukan.
Gantian. Nah, itu kan Anda di mute karena Anda kayak perempuan ngomong. Dengarkan. Yesus diutus untuk dipercayai. Kami dengar kalau Ya, dengarkan. Bagus, saya kan gurumu. Yesus diutus untuk murid diam dong. Guru mau bicara, diam dong. Masa gitu Guru mau bicara. Guru mau bicara. Guru. tidak ada guru orang muridnya ngomong dia tidak mau dengar. Muridnya ini sudah ngompol di kelas. Diam dulu. Kalau kayak gini rumah ini bukan rumah eksekutif, tidak ada. Sama dengan rumah balaba. Yesus diutus untuk dipercayai, bukan untuk disalib. Betul atau tidak? Itu kan sudah mengunyah tanpa makan, itu tanda-tanda mulai panik. Yesus diutus untuk dipercayai atau untuk disalib? Kau ada ilmu nggak? Yesus diutus untuk disalib atau untuk dipercayai? Oke, Yesus itu diutus supaya setiap orang yang percaya, berarti untuk dipercayai, silakan. Nah, untuk dipercayai. Terus kalau untuk dipercayai, kenapa harus disalib? Ya, itu kan kehendak si iblis. Iblis telah menjadi bapamu. Pintar. Ayo Bang Randy, tepuk tangan Bang Randy. Ternyata dia sudah akui penyaliban itu adalah kehendak iblis. Mantap kali. Ayo semua yang di bawah tepuk tangan. Yesus sudah mengatakan akan banyak guru-guru palsu yang akan menyesatkan. Kamu sudah dikatakan. Tepuk tangan. Ini perbuatan Tuhan juga jadi. Tepuk tangan. Ternyata penyaliban itu keinginan iblis. Ini dia. Oke. Ya, serigala berbentuk badan ini. Ya, dia sudah akui bahwa penyaliban itu adalah kehendak iblis. Oke. Sekarang apa yang dihasilkan untuk Kristen dari keinginan iblis menyalib Yesus? Apa yang dihasilkan untuk Kristen? Keuntungan apa yang didapat Kristen dari upaya iblis menyalib Yesus? Oke, apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan itu bukti nyata nubuatan ya yang sudah tertulis di kitab terdahulu tergenapi oleh Yesus bahwa Yesus itu benar-benar yang mati bangkit kembali. Silakan. Apa yang diterima oleh Kristen dari kerja iblis menyalib Yesus? Hadiah apa yang kalian terima dari iblis? Hadiah apa? Iya, setelah iblis. Berarti yang menyelamatkan kalian adalah apa yang didapatkan? Yang menyelamatkan kalian dari kematian, bagaimana dikatakan Yesus? Yang menyelamatkan kalian adalah yang memberikan hadiah keselamatan tadi. Siapa tadi yang memberikan hadiah keselamatan kepada Anda? Siapa? Tadi kau sudah dijelaskan tanpa penyalipan pun kita sudah selamat. Kau kembali lagi, muter terus. Maka dikatakan, sekiranya cawan ini diam dulu cuma. Sekiranya cawan ini bisa berlalu Bapak, tapi janganlah kehendakku, kehendakmu yang jadi. Jadi Yesus itu tidak mau memaksakan kehendaknya, tapi dia turut dengan kehendak Allah Bapa. Makanya apa yang sudah dinyatakan Allah Bapa tentang Mesias itu akan mati bangkit hidup kembali, ya dituruti Yesus. Apapun konsekuensi harus dilakukan harus dituruti. Sekarang kehendak iblis menyalibkan dia dan dia membuktikan Yesus itu betul-betul adalah karya keselamatan. Yesus bangkit dari kematian. Oke, tepuk tangan dulu untuk itu. Apa yang kamu dapat setelah Yesus disalib oleh iblis? Keselamatan bukan? Apa yang kau dapat? Iya. Apa yang Kristen dapat? Kebenaran apa yang dikatakan oleh Yesus itu bahwa anak manusia akan mati bangkit kembali. Oke, dengan demikian Anda memperoleh hidup kekal, betul? Dengan demikian Anda memperoleh hidup kekal, betul? Enggak, tanpa penyalipan pun saya sudah percaya kepada Yesus, saya sudah mendapat kekekalan. Ngapain? Mana dalilnya? Itu bukan kekekalan.
Mana Tapi dalilnya? apa itu? Silakan. Mana dalilnya? Yohanes 3:16 kan? Tadi kok nggak tahu dia. Oke, sepakat kita. Baik. Jadi teman-teman, dengar. Teman-teman dengarkan. Menurut saudara ini, saudara Batu apa ini, Ratu Seba, menurut dia orang Kristen itu bisa selamat tanpa penyaliban, betul? Iya. Tanpa penyaliban pun Yesus tanpa penyaliban. Orang percaya kepada Yesus sudah selamat. Baik. Lalu jika demikian adanya, ternyata cukup percaya Yesus saja tanpa penyaliban orang bisa selamat. Lalu apa fungsinya Yesus disalib? Kalau ternyata keselamatan itu bisa orang dapatkan hanya karena percaya doang kepada Yesus tanpa penyaliban orang bisa selamat. Benar nggak? Anda katakan benar. Betul. Oke. Lalu apa kemudian fungsinya Yesus disalib? Ya, betul. Apa kemudian? Baik, saya jawab. Dengarkan. Apa fungsinya Yesus? Berarti Allah Bapa yang sudah menyatakan tentang kedatangan Mesias itu akan mendapatkan tantangan seperti itu. Tidak mungkin, ya. Salah, Anda keliru. Kalau Yesus disalib berarti Allah Bapa yang sebelumnya mau berkata itu sudah berbohong. Anda keliru. Tidak ada Bapa menginginkan penyaliban. Bahwa anak manusia tidak ada Bapa menginginkan kematian terhadap Yesus. Itu tak ada. Kau mau berarti kamu mengajarkan tentang sampai itu tidak ada. Di mana dalilnya Bapak ingin ingin membunuh orang benar? Di mana? Dalil. Di mana dalilnya Bapak ingin membunuh orang benar? Jangan kau bawa Yesaya 53. Jangan kau bawa Yesaya, jangan. Karena tidak ada hubungannya dengan penyaliban itu, enggak ada. Enggak ada hubungannya. Jadi kalau tanpa adanya kita terdahulu, bagaimana ada nubuatan? Sekarang yang tahu kitab itu orang Yahudi atau Anda? Iya, Yesus orang Yahudi bukan? Enggak, bukan Yesus. Yang tahu tentang kitab Yesaya itu Anda atau yang pemilik kitab? Yesus orang Yahudi bukan, bertanya kau. Saya tanya semua saudara. Jawab pertanyaanku. Yesus orang Yahudi bukan? Yang tahu tentang kitab itu Anda atau mulai gila dia kawan-kawan. Mulai gila, kambuh lagi penyakitnya, kambuh. Kayak apa aja. Konsentrasi kau berhadapan dengan saya diskusi. Kayak apa itu? Yesus orang Yahudi bukan cuma. Orang Yahudi. Kayak paslah yang ingin menyalib Yesus, bukan Yesus ingin menyalib Yesus. Kayak pas sebagai orang Yahudi ingin menyalib Yesus, membuat nubuat tahun itu. Bukti bahwa tidak ada nubuat untuk Yesus di Yesaya. Makanya Kayapas yang ingin mengeksekusi mati Yesus membuat kemudian nubuat tahun itu juga. Baca Yohanes 11 nomor 49, nomor 50, 51. Kayapas sebagai imam besar tahun itu juga bernubuat. Baru dibuat nubuatnya. Jangan Anda lari ke Yesaya, memalukan. Bagaimana saudara Randy? Ada yang Anda ingin tanggapi yang tadi? Si Congor? Silakan. Kalau kata saya begini, kalau sebagai orang iman orang Kristen Pak ya, jadi lebih bagus belajar mengasihi lah, berbicara yang sopan, pakai etika, jangan marah-marah seperti itu. Yesus kan tidak mengajarkan kita harus emosi. Betul. Halo Zuma. Kalau ibaratnya sesuatu yang. Halo Zuma. Ya, halo juga Bang. Sabar Bang. Siap. Halo Bang, halo. Dari mana? Katolik, Protestan? Protestan. Siap. Silakan, ada tanggapan dari tema ini? Ya. Anda bertanya, percaya Yesus tidak binasa. Ya benar. Jadi sebelum saya jawab, Anda percaya Injil tidak? Saya percaya Injil
kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Enggak. Ya, Injil Anda percaya Injil tidak? Dan saya percaya Bible adalah surat kabar yang ditulis oleh orang-orang yang jadi pewarta memberitakan tentang cerita Yesus dengan murid-muridnya. Oh, berarti Anda tidak percaya Bible? Saya percaya kalau itu adalah, saya percaya. Taurat, enggak begini. Taurat, Zabur, Injil enggak percaya Anda? Saya percaya, Pak. Anda sudah dengar? Saya Berarti percaya Injil. Iya, saya percaya Injil. Anda percaya Injil? Saya percaya Injil. Kenapa Anda, apalagi yang Anda debatkan kalau percaya Injil? Lah, ini kita, itu kan isi Injil. oh ini Bible, beda Injil dengan Bible. Nah, itulah kita tidak tahu ya. Nah, inilah korban, inilah Kau nggak korban mengerti. dogma. Korban dogma itu begitu. Saya lebih tahu. Enggak gini, saya lebih tahu kitab saya. Nah, sekarang Bible itu, biar saya ajari dulu. Bible itu terdiri dari perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian baru itu adalah Injil. Aduh, parah. Oke. Ya kan? Oke. Nah, Dengan jadi, saya, kau dengarkan debat saya. yang lebih tahu dari Anda. Oke. Kalau Anda lebih tahu dari saya, oke. Yesus tahu nggak? Yesus tahu nggak buku Lukas, buku Roma, Galatia, Filipi? Yesus tahu nggak buku-buku itu? Yesus tahu nggak buku-buku itu? Dia tidak tahu, tapi orang yang memisahkannya. Makanya belajar. Anda yang harus belajar ke saya. Karena kenapa begini? Yesus, Karena begini. tunggu. Jangan modal congor. Anda sudah mengaku Yesus tidak memberikan modal validasi. congor, asal Dengar. Dengarkan saudara. Yesus tidak memberikan validasi terhadap kitabmu. Jadi jangan kau anggap itu Injil. Oke? Dengarkan. Kalau apa yang saya katakan ini, itu baru betul. Anda lihat di dalam Markus 14, Markus 1 nomor 14. Anda baca di situ. Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Itu baru Injil. Yesus tidak memberitakan buku Lukas, buku Markus, buku Matius, surat Paulus. Enggak. Jadi Injil Allah yang diberitakan Yesus, itulah yang dibahas Al-Quran. Bukan Injil Markus, Matius, bukan. Yesus tidak mengenal buku-buku itu. Alhamdulillah Anda sudah dengar dari saya. Jadi jangan memperbodohi diri lagi ya. Jangan Anda mengatakan Bible itu Injil, jangan. Bible itu cerita yang disusun oleh orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus, yang membahas tentang Yesus pada saat Yesus mengabarkan Injil Allah kepada kaumnya, pada saat Yesus berinteraksi dengan kaumnya. Itulah yang dicatat oleh orang-orang yang kami sebutkan sebagai pewarta. Nah, buku-buku mereka ini diterima oleh Roma Yunani, disusun kemudian untuk jadikan sebagai satu kitab dengan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Begitu saudara. Jadi belajar lagi ya Pak ya, belajar itu bagus, mencerdaskan kita. Bukan kitab besar mulut tapi ternyata isinya kosong. Gitu. Sampai sini paham? Sampai sini paham, Pak? Sampai sini paham? Paham ya? Jangan miut-miut. Sampai sini paham? Saya jelaskan. Dengar dulu. Dengar dulu. Jangan banyak cakap dulu. Injil itu adalah kisah dari Yesus, perintahnya, larangannya, dan kisah hidupnya. Itulah Injil. Jadi bukan dari surga. Salah. Saya ajari. Saya ajari karena kau tidak tahu. Karena kau tidak, kau fonis kitab saya tahu. Kau lebih tahu dari saya. Oh iya, oke. Iya kan? Oke, baik. Pakai otak. Oke, baik. Dengarkan saya. Saya menghargai kalau Anda pintar, itu saya suka. Saya suka berdiskusi sama orang pintar. Yang penting jangan orang bodoh yang sombong, gitu ya. Yesus menurut. Ya, sebenarnya Sabar dulu. Kita uji di sini. Kita uji siapa yang berkelas pengetahuannya, Anda atau saya. Tidak usah di mute. Bunda Rahman tidak usah di mute. Biarkan dia ngomong. Jadi gini Bu, gini Bang. Menurut penelitian dari hasil kesaksian yang dikumpulkan penulis buku Yohanes,
di dalam Yohanes 21 nomor 24 muncul hasil penyelidikan beliau. Hasil kesaksian orang-orang yang dikumpulkan menceritakan begini. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah. Berarti firman-firman itu sebelum muncul buku-buku Anda, firman itu telah disampaikan terlebih dahulu oleh Yesus berdasarkan hasil kesaksian yang dikumpul oleh penulis Yohanes. Terekam di mana? Yohanes 17 nomor 8. Pertanyaan saya kepada saudara. Segala firman yang Yesus terima dari Elohim, yang Yesus telah sampaikan kepada muridnya, apakah itu termasuk buku-buku kanonik, 4 buku kanonik? Jawab, ya atau tidak? Buku itu adalah yang hasil. Apa? Itu adalah yang dibukukan hasil dari firman-Nya. Berarti dari perintahnya, dari larangannya, dari sisanya. Dengar. Segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, apakah buku Lukas, buku Markus, Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya? Jawab. Bukan dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk perkataannya. Itu dibukukan. Berarti bukan. Bukan dalam bentuk buku disampaikan, tapi dalam bentuk firman. Bukan. Dan firmannya itu dibukukan. Oke, baik. Anda sudah mengakui bukan bentuk buku, tapi belum dibukukan. Oke. Di dalam hasil penyelidikan Yohanes 12:49, Yesus berkata di situ, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pertanyaan saya, ketika Yesus menyampaikan segala firman tersebut, apakah Yesus juga menyampaikan pengantar-pengantar surat Paulus? Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, apakah Yesus menyampaikan itu juga? Kok lelet kali otakmu? Kamu yang lelet. Itu belum dibukukan lagi. Tunggu. Yang dibukukan, sabar. Yang dibukukan ini diantaranya adalah dari Rasul Paulus bla 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 bla. Pertanyaan saya, apakah ungkapan dari Rasul Paulus ini juga bagian daripada Injil yang disampaikan Yesus kepada muridnya? Ya atau tidak? Makanya dengar, jangan banyak coba, biar saya jelaskan. Iya atau tidak? Injil itu Yesus tinggal Anda jawab. Habis itu Anda jelaskan. Seperti Lukas, dari Rasul Paulus. Apakah itu bagian daripada firman yang Yesus sampaikan? Ya atau tidak? Makanya dengar, biar saya jelaskan. Karena sebelum Anda menjelaskan, tinggal Anda jawab. Ucapan-ucapan Paulus dari Rasul Paulus yang diutus oleh Yesus, apakah itu bagian dari firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya? Ya atau tidak? Dengar dulu, biar saya jelaskan. Jangan dijelaskan, dijawab dulu baru Anda jelaskan. Ya atau tidak? Itu Paulus itu menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh Yesus. Ya atau tidak? Penjabaran. Iya, maksud saya ucapan dari Rasul Paulus yang diutus oleh Tuhan kita Yesus, itu menurut Paulus, itu ungkapan Paulus itu apakah bagian daripada penginjilan Yesus kepada muridnya? Iya, dia menyampaikan kepada yang lain. Oh, dia sebagai penyambung untuk menyampaikan kepada orang lain. Oke. Kalau begitu adanya, murid Yesus itu ada 12. Tolong tunjukkan di mana mereka menulis surat-surat seperti Paulus menulis surat. Ada, kalau murid Yesus ada yang menulis, ada yang menyampaikan juga untuk menyiarkan secara itu kan langsung. Menurut saudara, ungkapan dari Rasul Paulus itu adalah ungkapan yang keluar dari mulut Yesus, betul? Itu penjabaran ajaran Yesus. Penjabaran. Berarti dengan kata lain, ungkapan-ungkapan Paulus itu tidak pernah terlontar dari mulut Yesus. Nah, itu pakai otak. Itu penjabaran itu tidak terlontar. Nah, coba di mana Yesus mengatakan? Misalnya, sabar. Dengar, Ini pertanyaan terakhir dari saya. Tolong tunjukkan ketika Yesus melakukan penginjilan selama 3 tahun, di mana Yesus pernah menyebut nama Paulus? Silakan. Tertulis di mana itu?
Paulus masih belum ada di situ. Makanya Berarti Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Paulus. Tidak. Karena kenapa? Paulus ada setelah Yesus. Makanya dia tidak pernah mengajarkan. Makanya jangan Pakai ajarkan otak. saya Otak lah. dengan Anda mengatakan Pakai otak. surat-surat Paulus itu Injil Yesus. Ternyata Yesus tidak pernah menjelaskan tentang Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan sedikit pun tentang Dengar, Paulus. Juma. Titik. Dengar, Udah Juma. selesai. Rasul Paulus itu, surat-surat Rasul Paulus itu tidak termasuk Injil. Oke, tidak Tapi termasuk perjanjian baru. Injil. Lalu yang Perjanjian termasuk baru. Injil yang mana? Yang mana yang pernah diajarkan oleh? Markus, Lukas, Oke. Yohanes, 4 buku. Tolong tunjukkan di mana Yesus pernah berkata tentang 4 Injil ini, 4 kitab ini. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Kok lelet kali kamu? Itu kan dibukukan setelah dia. Berarti lagi-lagi Yesus tidak pernah menyebut 4 kitab kanon ini, betul? Tidak, tapi isi ajarannya itu. Isi Sudah ajarannya. selesai. Sudah selesai. Oke. Yesus mengatakan bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti yang berkata-kata di 4 kitab kanonik ini siapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes berdasarkan kisah dari Yesus. Pintar sekali. Aku tidak ajarannya, berkata-kata dari diriku kisahnya. sendiri. Dengar, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kau tidak mendengar ngomongan orang kau. Saya sudah mendengar, makanya saya respon. Aku tidak Jadi- berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi Bagaimana ajarin, dengan makanya Lukas? begitu aja otakmu, sumpah. Bagaimana Nggak dengan jalan. Lukas? Apakah Lukas tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Iya, hasil dari penglihatannya waktu Yesus mengajar, kisah Yesus dia tuliskan, itulah bukunya. Oke, Jadi yang saya menulis ulang. itu semua Saya bukan ulang. semut, bukan sapi merah. Saya ulang. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu Yesus. Pertanyaan saya, Lukas apakah tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Kok lelet kali. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menulis berdasarkan bukti nyata bagaimana Yesus mengajar, apa firman yang dikatakannya, apa larangannya. Mereka tulis dalam buku. Itulah Matius, Markus, Sekarang Lukas, pertanyaannya, Yohanes. oke, Anda sudah paham. Sekarang pertanyaannya, Injil yang diberitakan Yesus yang tidak berasal dari dirinya sendiri dengan Injil yang Anda maksud yang berasal dari Lukas, Markus, yang mereka tulis dari yang berdasar dari penyelidikan dia, dari kesaksian-kesaksian orang, apakah sama dengan Injil Dia Yesus? berdasarkan bukti nyata yang mereka tahu waktu itu. Mereka tuliskan. Apakah sama? Bukan yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan buku yang turun dari langit. Apakah Tidak. sama dengan Injil yang Yesus beritakan dengan yang mereka beritakan? Yang diberitakan Yesus itu adalah firman-Nya yang disampaikan, misalnya kasihilah sesamamu manusia. Mereka tuliskan berdasarkan bagaimana versi mereka menuliskan, tapi intinya kasihilah sesama manusia. Yesus pakai Ah, pengantar itu enggak? contohnya. Yesus pakai pengantar enggak? Lalu berkatalah Yesus kepada mereka. Yesus pakai pengantar gitu enggak? Iya ada, tapi berdasarkan penulisan bukti nyata yang ditulis. Yesusnya melakukan pernyataan pengantar enggak? Maka Yesus berkata kepada mereka. Tidak. Jadi dia mengajarkan lisan. Tetapi langsung. yang menambahkan Maka, itu adalah dengar penulis. dulu. Penulis yang Iya. menambahkan. Sekarang pertanyaan saya, apakah sama antara penginjilan Yesus yang mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku, artinya tidak ada pengantar, dengan Injil yang Anda pegang hari ini yang penuh dengan pengantar pengarang? Apakah sama? Ya sama, misalnya secara lisan ada orang. Tadi saya dikatakan lelet, saya dikatakan sekarang dia yang lelet. Sekarang dia yang lelet. Dengar, misalnya si A langsung mengatakan si B pergi. Lalu ada orang menceritakan yang lain, orang ketiga. Si A mengatakan kepada si B. Nah, itu bedanya. Pertanyaan saya, apakah sama kualitas penginjilan Yesus dengan orang ketiga? Sama. Isinya itu yang sama. Yesus tidak menambah perkataan-perkataan Tuhan. Dia pengantar ini menulis dengan perkataan dia sendiri. Anda katakan sama. Yang tidak berubah itu adalah firman. Isi firmannya itu misalnya Saya ngerti. Yohanes 14:24
firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Sedangkan firman yang Anda dengar adalah firman yang berasal dari mulut Lukas, Markus. Kualitas dari ilmu yang diterima murid Yesus dari Yesus dengan kualitas ilmu yang Anda terima dari Lukas, apakah sama? Ya sama, isinya sama. Sama. Benar-benar sama katanya. Nah, sama dengan kitabmu lah. Oke. Apakah sama dengan waktu Tuhan bersabda atau berfirman dengan yang ditulis Zaid itu, yang ditulis setelah Zaid? Sama? Enggak sama kan? Sama dong, sama. Aku bilang sama. Sama, karena penulis Zaid, penulis Al-Quran tidak menambahi kata di dalamnya. Apa yang didengarkan dari Nabi Muhammad itu yang disampaikan. Dari mana kau tahu? Karena Al-Quran itu dihafalkan dari zaman Rasulullah, diajarkan. Kenapa ada yang dimakan kambing? Yang dimakan kambing mana? Yang dimakan kambing yang mana? Bacaannya apa yang dimakan kambing? Yang disimpan oleh Aisyah. Apa bacaannya di situ? Iya, kalian tidak tahu kan karena sudah dimakan kambing. Makanya kalau tidak misalnya tahu. yang dimakan kambing itu adalah surah An-Nas, sudah ada surah An-Nas. Kalau yang dimakan kambing itu Al-Fatihah, sudah ada Al-Fatihah. Kalau yang dimakan itu surah Al-Baqarah, sudah Al-Baqarah. Dari mana kalian tahu? Saya kembalikan. Kalau yang dimakan kambing itu? Saya kembalikan kepada saudara. Ayat apa yang dimakan kambing? Ya karena dimakan kambing tidak tahu. Dimakannya, kan? Al-Quran itu, saudaraku, saudara, Al-Quran, dengar, Al-Quran ketika diwahyukan itu tidak ada perintah untuk dituliskan. Al-Quran ketika diwahyukan perintahnya dihafalkan, masukkan ke dalam qalbu. Jadi ketika Al-Quran itu datang, yang dipakai tradisinya adalah tradisi hafalan, bukan tulisan. Berarti sebelum ditulis dihafal dulu. Kalau mau dimakan kambing kayak seluruhnya pun Al-Quran itu nocoalan. Kenapa? Karena sudah ada di kepala. Yang dihafal selama 1 tahun masih bisa ingat enggak? Dihafal dong. Saya menghafal Quran dari saya kelas 3 SD sampai hari ini saya hafal, gak ada berubah. Karena yang dihafal itu tidak ada jaminan sesuai dengan aslinya. Karena pada waktu itu masih belum ada lagi. Belum ada perintah. Kalian sekarang. Anda salah. Sekarang bisa menghafal karena masuk sekolah. Dulu itu bagaimana? Iya, justru orang Arab itu dikenal sebagai penghafal. Mereka jago hafalan. Siapa yang jamin? Dulu di zaman Rasulullah, kalau ada orang yang menulis itu ditertawakan, dibilang idiot. Orang Arab itu dikenal sebagai para penghafal. Kalau Anda yang menulis itu orang idiot itu. Nggak ada sejarahnya. Mana ada sejarahnya? Kita lihat di Google nggak ada sejarahnya. Al-Quran itu adalah kitab yang diwahyukan untuk masuk ke dalam hati, bukan ke dalam buku. Ngaku-ngaku lah. Itu fakta. Penghafal Google, coba dibuka di Google. Penghafal Al-Quran itu dari zaman ke zaman. Jutaan umat Islam hafal Quran. Dari zaman ke zaman, dari zaman Rasulullah. Kenapa kemudian Al-Quran itu dibukukan? Karena para penghafal banyak yang gugur di medan perang. Maka dipandang penting, segera bukukan. Jangan sampai mati semua penghafal ini. Maka dibukukanlah. Jadi tradisi Al-Quran itu adalah hafalan, bukan tulisan. Berbeda dengan tradisi Bible. Tradisi Bible itu bukan hafalan. Tapi hasil rekayasa dari pengarang-pengarang yang melakukan penyelidikan. Dari mana Anda tahu kalau penyelidikannya itu betul? Dengar dulu. Dari mana Anda tahu kalau penyelidikan Lukas itu betul? Kutanya dulu. Dengar dulu. Yang sudah gugur itu bagaimana mereka dapat lagi ayat-ayatnya? Seluruh sahabat itu menghafal Quran. Contoh. Ketika diwahyukan kemudian surah Al-Fatihah, maka sahabat semua menghafalkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Yang menghafal itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gugur 1 masih ada yang lain 1000. Gugur 1 masih ada 2000. Gugur 1 masih ada 3000. Makanya ada istilah ijazah. Istilah ijazah itu muncul dari tradisi Quran. Orang dikatakan tamat mendapatkan ijazah karena dia sudah tamat belajar.
Sahabat-sahabat Rasulullah diberikan ijazah, penghargaan, legalitas untuk mengajarkan Quran karena mereka sudah menghafal. Maka Al-Quran, maka Nabi Muhammad mengatakan, "Khusu Al-Quran min arba'ah." Terima Al-Quran itu dari keempat sahabatku. Karena Rasulullah memberikan legitimasi. Al-Quran dibacakan, Al-Quran diterima, Al-Quran dihafalkan, Al-Quran diajarkan. Legitimasinya ada. Nah sekarang coba, ada nggak Yesus memberikan legitimasi tentang buku Lukas, buku Roma, Galatia, Filipi, Matius, Yohanes? Ada nggak? Ada nggak? Ada Yesus memberikan legitimasi terhadap buku-buku ini? Tidak ada. Tidak ada. Yesus tidak mengenal kitab Anda. Kitab yang membentuk Anda menjadi Kristen adalah kitab yang ilegal. Yesus tidak tahu. Nah sekarang yang Anda terima adalah terjemahan. Dari mana Anda tahu kalau itu sudah sesuai dengan aslinya? Apa tolak ukurnya? Apa tolak ukurnya? Kalau itu sudah betul, tolak ukurnya apa? Tidak ada tolak ukur kecuali imani saja. Imani saja, imani saja, imani saja. Begitu saudara. Jadi sekali lagi kita kembali kepada tema, percaya Yesus tidak binasa, itu betul. Itu betul itu. Percaya Yesus tidak binasa. Oke? Nah, masalahnya bukan di situ. Kalau percaya kepada Yesus, tidak mungkin jadi Kristen. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Kalau percaya Yesus, mustahil jadi Kristen. Orang jadi Kristen itu justru karena tidak percaya Yesus, makanya jadi Kristen. Saya tahu artinya Kristen. Kristen artinya Kristen. Pengikut Kristus. Nah, bukan agama yang diturunkan Allah, tidak. Dan agama tidak ada ciptaan Allah, tidak. Anda salah. Manusialah yang membentuk agama. Anda salah. Manusia yang membentuk agama. Anda salah. Yesus Matius 5:20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat, maka kau tidak akan masuk ke dalam surga. Kata Yesus, untuk masuk ke dalam surga syaratnya dua. Yang pertama punya agama. Yang kedua agama itu lebih benar dari ahli Taurat. Ayo. Keagamaan itu artinya adalah ajaran-ajaran Tuhan. Nah itu Anda tahu. Agama itu misalnya Kristen, Itu Anda Protestan. tahu. Itu Anda tahu. Kristen. Dengar dulu. Itu Anda tahu. Banyak kali itu Anda tahu. Susah kita kalau bicara sama kau. Kenapa? Enggak ada mau dengar. Kau yang saya justru dengar, makanya saya respon. Anda tadi mengatakan Tuhan tidak menurunkan agama. Nah, sudah keok. Anda mengatakan Tuhan tidak menurunkan agama. Saya kasih dalil. Tidak. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat, kau tidak masuk surga. Dua syaratnya masuk surga menurut Yesus. Benar. Keagamaan itu maksudnya adalah ajaran-ajaran Tuhan. Tapi label Kristen, Protestan, Hindu, Buddha bukan dari Allah, itu Islam. Ya memang karena agama Anda bukan. Oh salah. Kalau Islam itu langsung dari Allah. Salah ente. Salah ente. Kapan adanya? Loh. Sejak kapan ada Islam? Lakum dinakum. Sejak kapan? Wa man aslama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Jawab dulu. Apa? Sejak kapan? Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammadku. Nah, berarti sejak. Yes. Itu lari lagi kan? Anda tadi mengatakan Islam tidak ada agama dari Allah. Aku kasih dalil. Iya. Anda kalau mengatakan Yesus tidak mengajarkan Kristen, itu betul. Yesus tidak mengajarkan Katolik, betul. Yesus tidak mengajarkan kemudian Protestan, betul sekali. Yesus mengajarkan Islam. Tidak. Mari kita buktikan. Tidak mengajar. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Yesus Kristus tidak mengajar. Dengar dulu, aduh. Dia tidak mengajarkan Islam, Kristen, tapi dia mengajarkan firman Tuhan. Mari kita buktikan, boleh? Pengikutnya, dengar dulu. Pengikutnya yang mengatakan kami pengikut Kristus menamakan dirinya Kristen. Kita buktikan Yesus mengajarkan Islam. Boleh? Apa? Okay. Coba. Anda tahu arti Islam? Tidak. Islam karena tidak bukan agama saya. Islam artinya damai sejahtera.
Apakah Yesus mengajarkan damai sejahtera? Ya, itu ajarannya. Ya sudah, selesai. Pertanyaan saya, kesimpulannya kok dia ada di situ? Loh, kok saya kan ingin membuktikan. Lo pakai otak lagi, kamu yang otakmu beku. Yesus mengajarkan damai sejahtera. Iya katanya. Kesimpulan di situ. Yesus mengajarkan damai sejahtera enggak? Terus. Iya. Terus. Tahu arti Islam enggak? Iya. Apa Islam? Damai sejahtera. Yesus mengajarkan enggak? Iya. Berarti Yesus mengajarkan Islam. Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doa Yesus anak soleh dikabulkan. Anak soleh itu Islam atau Kristen? Anak soleh itu adalah anak yang berbakti. Islam atau percaya. Kristen? Kristen juga ada. Di mana ada Islam? Kristen soleh? Tidak. Anak yang berbakti. Anak yang berbakti itu, anak yang baik hati itu bukan Islam. Tidak harus Islam namanya. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus disebut sebagai orang Kristiani. Tidak. Dia itu yang membawa tapi Yesus disebut Kristen. Soleh ada. Soleh baik itu memang semua, tapi bukan harus Islam yang baik itu bukan harus soleh Islam. Itu hanya Islam. Soleh itu hanya di Islam. Karena kami Kristen juga kami adalah berbakti. Soleh itu apa? Perbuatan baik. Soleh itu apa, Bang? Soleh itu berasal dari kata apa? Tidak hanya Islam. Kalian yang mengklaim itu karena kalian banyak klaim. Apa-apa semua Islam, apa-apa semua Islam. Allahu Akbar. Iya. Bang Freddy silakan. Bang Freddy. Pak Randy ada mungkin. Jangan hanya mengklaim terus. Loh, karena ini bukan mengklaim, ini fakta, ini real. Yesus orang soleh. Titik. Di Islam kalian mengatakan soleh. Kami di Kristen mengatakan yang tulus hatinya, yang baik hatinya. Sekarang siapa yang mengklaim kata soleh ini? Siapa yang mengambil kata soleh? Masuk ke dalam agamanya. Soleh. Itu bahasa Indonesia loh. Masolang generasi hancur sudah ini. Memang bahasa apa? Hancur sudah ini, hancur. Soleh itu berasal dari bahasa Arab, Bang. Iya, Bang Randy lebih pintar. Enggak. Bahasa Arab tidak ada soleh bahasa Indonesia, Bang. Tidak ada. Ya dengar. Yang aslinya kalau bahasa kalau bahasa soleh itu aslinya dengar. Kalau bahasa dengar. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa daerah, bahasa Melayu, bahasa asing. Jadi kalau sudah dimasukkan dalam bahasa Indonesia, dia itu bahasa Indonesia. Kenapa Anda menggunakan kata taat aja? Kenapa harus soleh? Ya karena bahasa Indonesia. Sejak kapan soleh itu bahasa Indonesia? Sudah diadopsi. Aneh aja orang ini. Bahasa lain. Orang jadi aneh. Jangan hanya mengklaim. Kalau sudah Anda yang mengklaim kok, justru kita yang dituduh mengklaim kan aneh. Kembali kepada tema, Bang. Anda keteteran. Kembali ke tema. Terus Yohanes 3:16, begitu kasihnya Tuhan sehingga dia menganugerahkan Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Betul? Iya. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Pertanyaan saya, kenapa penyaliban itu terjadi justru karena ingin membatasi agar orang tidak percaya kepada Yesus? Kenapa bisa demikian? Siapa yang membatasi? Orang-orang Yahudi. Iya. Karena kenapa? Begini, dengar. Jangan disela ya. Orang-orang Yahudi pada waktu itu penuh keduniawian, kuasa, pengaruh, apalagi kekuasaan, pengaruh dan segala macam lah. Sehingga mereka takut kalau Yesus ini tidak ditangkap atau dihukum, maka banyak yang percaya. Nah, itu tahu. Itu tahu. Perasaan mereka terancam, pengaruh mereka terancam. Makanya mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Nah, supaya orang tidak percaya kepadanya. Betul?
untuk mencegah agar kekuasaan mereka itu, ya, kekuasaan mereka itu, pengaruh mereka itu tidak goyang. Sehingga kalau percaya kepada Yesus, mereka akan dibelakangi, tidak dipedulikan lagi. Makanya mereka menghalangi itu. Pengaruhnya seperti sekarang di dunia inilah. Orang Kristen dihalangi. Karena kenapa? Supaya tidak berkembang, berpengaruh. Karena kenapa? Terancam. Sekarang orang-orang itu ingin menyalib Yesus karena takut jangan sampai orang semakin banyak percaya kepada Yesus, betul? Iya, dan kekuasaan mereka terancam, pengaruh mereka kepada orang banyak terancam. Oke, berarti penyaliban itu untuk menghentikan agar Yesus tidak dipercayai lagi. Bukan dipercaya lagi, untuk menjaga kekuasaan mereka, orang Farisi, orang Saduki, Kayafas, segala macam yang ingin itu membunuh Yesus. Intinya kekuasaan mereka tetap. Intinya mereka ingin menghentikan orang-orang yang percaya ke Yesus, betul? Iya, iya. Berarti mereka karena takut kekuasaan mereka, pengaruh mereka terancam. Berarti mereka seperti tidak. Sekarang lah orang Kristen itu dihalangi. Nggak ada sekarang hubungannya. Orang Kristen itu dihalangi. Nggak ada hubungannya. Kenapa? Justru Karena Kristen itu berasal dari upaya-upaya untuk orang tidak percaya kepada Yesus. Jangan terbang kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Terus. Orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus saat itu supaya orang-orang tidak banyak percaya kepada Yesus, betul? Iya. Nah, supaya kekuasaan mereka tetap. Ya, itu urusan belakang. Tetap besar. Itu urusan belakang. Bukan urusan belakang itu tujuan utama mereka. Berarti penyaliban itu karena unsur politik. Iya. Bukan karena dosa waris. Mereka tidak tahu, orang Saduki, orang Farisi, orang Kayafas ini, mereka tidak tahu itu. Karena mereka penuh keduniawian, kekuasaan yang ada di dalam otak mereka. Sekarang saya tanya abang jujur, mereka menyalib Yesus itu karena ingin dosa mereka ditebus, atau karena mereka tidak ingin kekuasaan mereka itu diambil alih? Karena kekuasaan mereka, mereka tidak mau pengaruh. Berarti penyaliban terjadi untuk membatasi orang-orang yang percaya kepada Yesus dan supaya mereka punya bangsa tidak dirampas bangsa Roma, betul? Betul sekali. Bukan bangsa Roma. Bukan bangsa Roma, dirampas bangsa Roma. Siapa bangsa Roma? Orang-orang Roma itu saja termasuk untuk mengejar Yesus. Dalilnya begitu. Mereka takut bangsanya dirampas Roma sehingga mereka harus membunuh Yesus. Itu dalilnya mengatakan demikian. Termasuk bangsa Roma juga yang membunuh Yesus. Iya. Makanya mereka takut bangsa mereka dirampas, maka mereka kemudian ingin membunuh Yesus supaya bangsanya tidak dirampas. Nah, berarti penyaliban ini adalah upaya untuk menghentikan agar orang tidak percaya Yesus. Betul? Bukan tujuan utama mereka itu, karena merasa terancam mereka. Makanya mereka berusaha untuk membatasi Yesus. Ya, Anda nggak paham. Iya. Sama. Saya beri contoh lah. Kristen sekarang dikejar-kejar karena kenapa? Takut mayoritas mereka itu terancam. Seperti kamu ini. Bukan karena efek lain. Nggak nyambung, Andi. Nggak nyambung. Nggak nyambung, Andi. Ini nggak nyambung. Makanya gereja dibakar, Kristen dikejar-kejar. Karena kenapa? Agar orang ini rasa power itu ada. Orang ini nggak kebalik itu. Memang kembali apa? Di mana ada orang Kristen dikejar-kejar? Di mana orang Kristen dikejar-kejar? Di mana? Lihat di TV lah. Aduh, parah lah. Keluar dari Indonesia, Bang. Kalau Anda nggak nyaman di negara ini, keluar. Tapi yang bakar-bakar gereja itu di mana? Gereja dibakar-bakar di mana? Ada di TV. Nenekmu kiper. Mungkin kau sendiri yang bakar gerejamu. Habis itu kau fitnah kami. Lah, di mana ada gereja dibakar? Di TV, matamu soak. Mana ada gereja dibakar? Inilah kalian itu paling
pandai memainkan sandiwara, paling pandai merasa tersakiti. Ya oke lah. Terus Fitnah lagi terus. bahas kita. Apa lagi? Sekarang supaya tidak banyak yang percaya Yesus, maka Yesus disalib. Berarti penyaliban itu untuk menghentikan misi Tuhan menyelamatkan banyak orang. Bukan itu tujuan utama. Loh, Itu yang saya bilang tadi. Karena mereka merasa terancam kekuasaan dan pengaruhnya. Bukan karena misi untuk penyelamatan orang, mereka halangi penyelamatan orang, tidak. Tapi mereka mengamankan diri agar kekuasaannya tetap. Justru karena itulah mereka tidak mau orang semakin banyak percaya kepada Yesus. Karena kalau semakin banyak yang percaya kepada Yesus, kekuasaan mereka akan lemah. Makanya mereka menghalangi orang-orang agar jangan percaya Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara membunuh. Berarti penyaliban ini adalah menghentikan misi Tuhan menyelamatkan manusia. Itu bukan tujuan utama mereka. Itu yang saya Ya katakan. Allah ya Jadi Karim. kamu memframing sepertinya itu tujuan utama mereka karena penyelamatan manusia dari Yesus. Tidak. Tapi tujuan utama mereka, prioritas mereka itu adalah mengamankan kekuasaannya. Ya Allah ya Karim. Dengarkan dulu kronologisnya begini. Yesus melakukan banyak mukjizat. Membangkitkan orang mati, orang lumpuh, orang buta disembuhkan. Nah, dengan pekerjaan-pekerjaan seperti ini, orang banyak percaya kepada Yesus. Betul? Ya. Ketika orang percaya kepada Yesus, memperoleh hidup kekal enggak? Ya. Nah, datang mereka tidak mau orang mendapat hidup kekal, tidak mau orang percaya Bukan. Yesus. Tidak, bukan itu tujuan mereka, makanya mereka menghalangi. Tidak, bukan untuk menghalangi orang untuk mendapat penyelamatan, tidak. Tapi misi, itulah yang saya bilang tadi, misi utama mereka itu adalah untuk mengamankan kekuasaan dan pengaruh. Apa? Makanya mereka berbuat Pusinglah saya. mencelakai Yesus. Pak, Itu beda-beda loh. Kalau tujuan itu beda. Karena tujuan mereka itu sebenarnya mengamankan diri mereka sendiri untuk kekuasaannya bisa tetap langgeng. supaya langgeng itu apa yang mereka harus lakukan? Makanya mereka melaksanakan segala cara, termasuk rencana membunuh. Karena untuk menghalangi supaya orang-orang itu tidak terpengaruh dan mereka ditinggalkan. Iya, itulah Nah, mereka tidak mau itu. maksudnya. Berarti mereka menghalangi orang untuk memperoleh hidup kekal. Maka Yesus dibunuh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mereka enggak begini. Dirubah lagi. Mereka tidak tahu, mereka masih belum tahu bahwa misi Yesus itu adalah untuk beroleh hidup yang kekal. Baru ditahu kemudian setelah disalib. Beberapa tahun ada pengikut-pengikutnya, murid-muridnya menjelaskan. Nah itu pada waktu sezamannya yang ada di pikiran mereka adalah Yesus ini mau memberontak, mau membuat kekuasaan mereka berkurang. Nah itu dalam pikiran mereka. Latar belakang mereka ingin membunuh Yesus itu karena mereka melihat orang-orang semakin banyak percaya kepada mukjizat yang dibawanya sebagai tanda kenabiannya. Iya. Nah, dan akhirnya tujuan mereka itu sehingga dengan banyak percaya mereka akan ditinggalkan kan? Iya, Dibelakangkan sehingga kekuasaan mereka berkurang. Nah, itu tujuan mereka itu sebenarnya mengamankan kekuasaan mereka. Iya, mengamankan pengaruh mereka. Dengan mengamankan kekuasaan mereka, maka mereka menghalangi orang memperoleh hidup kekal. Mereka tidak terlintas untuk memperoleh hidup yang kekal. Mereka tidak ada dalam pikiran mereka itu. Waktu mereka mau berbuat itu kepada Yesus, tidak ada terlintas dalam pikiran mereka supaya orang-orang ini nanti tidak beroleh hidup yang kekal. Bukan itu yang ada dalam pikiran mereka. Oke. Nah, sekarang ketika mereka berhasil menyalib Yesus, apakah misi menyelamatkan manusia di mana Yesus diutus untuk menyelamatkan manusia itu gagal? Gimana? Apakah misi untuk menyelamatkan orang agar memperoleh hidup kekal itu gagal? Dengan menyelipkan. Iya, maka gagal misi penyelamatan. Dengan Yesus.
Tidak. Lalu bagaimana caranya orang bisa memperoleh hidup kekal kalau Yesusnya sudah disalib? Memperoleh, maka tujuan Yesus sebenarnya turun ke bumi ini adalah karena kenapa banyak dosa yang telah diperbuat manusia dan tidak mulai masuk ke doktrin blow on. Tadi Yesus itu orang memperoleh hidup keselamatan karena percaya kepada mujizatnya. Orang peroleh hidup kekal. Dihentikan misi itu. Dihentikan misi itu dengan dia disalib. Maka setelah disalib tidak ada lagi keselamatan. Definisi percaya apa dulu? Percaya meyakini bahwa Yesus ini adalah utusan Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Nah, terus apa yang dikatakannya itu mereka lakukan. Yes. Apa yang dilarang mereka lakukan karena kepercayaan. Yes. Nah itu. Nah, sekarang orang-orang ingin percaya Yesus tidak bisa lagi karena sudah disalibkan. Ya. Betul? Makanya ada para rasul. Aduh, mulai lagi ngaco. Yesus setelah disalib, siapa lagi yang mau dipercaya? Ya ada para rasulnya. Ada nggak dalilnya? Yang menyebarkan. Ada nggak dalilnya? Aku mengutus murid-murid Yesus. Siapa yang percaya kepada murid Yesus tidak binasa? Ada nggak dalilnya? Kalau punya murid itu tidak harus dalil. Karena kenapa? Murid-murid itu menyebarkan. Ya, kenapa semua harus dalil? Karena kenapa? Untuk menyebarkan berita sukacita itu. Makanya ada tentang penyaliban. Ke-11 murid. Sukacitanya penyaliban, bahwa kita ditebus dosa kita dengan darah di atas salib gitu. Nah, gini cuma. Gak nyambung. Penyaliban itu adalah misi menghentikan misi penyelamatan Yesus. Penyaliban itu adalah pekerjaan iblis untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan. Jadi salib itu menghalangi orang selamat, bukan menyelamatkan. Catat itu, Pak. Sebentar, Bang. Salah. Lagi, Bang. Salah. Iya, silakan Bang Randy, silakan. Ini saudara kita Randy dari Katolik, silakan. Ya, Pak, ini saya mohon maaf juga, Pak, ya. Masalah pembakaran gereja itu mungkin saya juga sedikit meluruskan, Bang, ya. Bukan berarti bukan saya harus membela ini, membela itu. Saya meluruskan, Pak, ya. Iya. Sekarang karena berita di TV. Ya, berita di TV, Pak, ya. Saya sendiri Kristen, Pak, ya. Tidak ada yang mau membakar saya atau mengejar-ngejar saya, Pak. Tidak ada, Pak. Karena apa? Kita orang yang Kristen harus tahu etika, Pak. Etika tata krama dalam beribadah. Sekarang begini, kita mau mendirikan sebuah ibadah, kita tidak ada izin RT RW, Pak. Terkadang, Pak, saya ngelihat tidak ada sepengetahuan RT dan RW pemerintah setempat dan melakukan ibadah. Seharusnya dalam melakukan ibadah itu pakai etika lah. Pak, saya mau minta izin mau melakukan ibadah Kristen di sini. Lebih bagus begitu. Itu sudah dilakukan sama teman saya. Dia selalu meminta izin untuk beribadah. Dan itu tidak ada gangguan dari pihak Muslim kok. Tidak ada, Pak. Selama ini saya baik-baik saja. Kalau begitu penjelasannya kan, kalau di TV ini kan nggak ada penjelasan kayak gitu. Ya, itulah, Pak. Seperti itu. Jadi terkadang kan media kan hanya bisa mencampur aduk supaya ada kebencian, Pak. Ya, mencampur aduk supaya ada kebencian. Tapi kalau kita lihat orang yang telisik benar-benar dari pemerintah, dari orang warga setempat, banyak yang bilang dari warga mereka ngomong, kenapa orang Kristen mau bikin ibadah tidak meminta izin dulu ke RT atau RW setempat, Pak. Itu, Pak. Sedangkan saya juga memutar lagu yang Kristen-Kristen, tidak ada yang protes, Pak. Ya, itulah yang sepengetahuan saya ya, yang saya hidup di desa, malah saya hidup sendiri sini. Nah itu begini, karena tidak ada izin berarti ribut, berarti karena rasa kenapa tidak dilarang bagus-bagus. Ya seperti begini, Pak, ya. Jadi terkadang itulah kita sebagai orang Kristen itu kan ada kata kasih, Pak, mengasihi orang lain, mengasihi sesama, Pak, ya. Nah, sebaiknya kenapa kita melakukan ibadah itu seharusnya kita buka open
open bahwa kita itu akan membuat ibadah. Jangan takut. Kenapa harus takut? Kalau untuk membuat suatu jalan-jalan yang benar, itu jangan takut. Karena orang Islam juga saya tahu, mereka tidak pernah melarang-larang ini itu buat orang Kristen. Saya juga sama, saya ngerasain. Tidak mereka melarang saya ke gereja, Pak. Malah mereka bilang, Ren, kamu ke gereja, Ren. Kesian nanti kamu gimana. Nah itu, Pak. Mereka malah Muslim yang bilang begitu. Tapi saya bilang, saya bukan tidak mau ke gereja. Saya mau kepengin orang jadi benar dulu, Pak. Itu. Jadi kita jangan terlalu mendoktrin dengan kata-kata di TV yang seperti yang terjadi seperti sekarang. Palestina dengan itu terlalu banyak membingungkan orang kan, Pak ya? Iya. Ya itu. Jadi akhirnya ditanamkanlah suatu kebencian kepada Israel, ditanamkan kebencian kepada Palestina, ya kan? Kenapa? Padahal sama-sama kita itu umat, kita itu umat Tuhan, Pak ya. Betul. Ya, berasal dari satu Tuhan. Ya, nah, kadang berita ini yang memicu kita. Kadang berita ini yang memicu kita sepertinya anti. Tapi kalau ada penjelasan apa kan lebih ini kan? Iya betul itu, Pak. Jadi otomatis saya juga, Pak ya, otomatis Pak ya, sampai mereka heran bilang, kok kamu Kristen tapi seperti Islam, Pak? Karena kan apa yang diajarkan Yesus saya ikutin, Pak. Iya. Ajaran Yesus apa? Mengasihi, Pak. Jangan kita uring-uringan marah dengan apa semua kita menunjukkan. Jadi akhirnya begitu orang yang mau masuk ke Kristen, jadi takut, Pak. Karena apa? Belum apa-apa sudah marah. Iya kan, Pak ya? Nah, kita kalau mau menginjili tentang kekristenan, kita harusnya tenang, Pak. Tidak usah perlu khawatir, tidak perlu apa, nggak usah marah-marah, nggak usah ini. Kita ketahuan, Pak. Disitulah kelihatan iman Kristen itu kelihatan seperti itu, Pak. Ya kan, Bapak harus tenang. Kita sama saya dari tadi melihat, kan saya tidak protes apapun. Ya tidak protes ini. Karena apa? Kita sama-sama berdiskusi ini, Pak. Sama-sama belajar, Pak. Iya. Ya, Pak ya. Iya itu. Betul. Sama-sama belajar, Pak. Jadi bukan tidak ada manusia ini paling pintar sedunia, Pak. Itu, Pak. Betul. Jadi kita semuanya perlu belajar. Betul. Nah, sebagai umat Kristen, kita harus saling mengasihi, Pak. Meskipun mereka membenci, tapi kita kasihi. Itu. Apa yang dikasih pipi kiri, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Iya kan? Nah itulah ajaran Yesus. Makanya Pak ya, saya mohon maaf dengan kita sebagai umat Kristen harus mengajar tentang Yesus yang sebenarnya itu siapa. Itu, Pak. Betul. Dan mengikuti ajaran-ajarannya harus dia. Mengikuti ajaran Yesus. Nah itu, Pak. Jadi seperti itulah maksud saya. Oke, makasih ya. Oke, begitu. Terima kasih ya. Gitu, Pak. Infonya. Terima kasih. Betul, Pak. Iya. Oke. Terima kasih. God bless you, Pak. Karena selama ini terlalu dihantui dengan kenapa harus begitu, kenapa harus begitu. Jadi supaya kan Bapak juga jadi tenang. Apa yang diobrolkan sama saya ketenangan itu. Karena kita kan tidak di daerah itu kan, hanya kita dengar info berita itu aja. Betul Pak. Sama saya juga di Manado juga, Pak ya. Di Manado juga waktu itu semuanya kebanyakan mayoritas Kristen, Pak. Lebih enak kalau sama ini. Kalau kami di daerah ini banyak teman saya, keluarga saya pun ada Islam. Keluarga saya ada Islam. Tapi itu yang saya rindukan, kenapa bisa kami kompak di keluarga, kenapa di sana gontok-gontokan? Ya itulah, seperti yang kadang kalanya itu kan? Terlalu dilebihkan, Pak. Terlalu dilebihkan, Pak. Istri dari Islam, dan mereka saling keyakinan masing-masing. Betul. Dan bukan hanya satu orang, ada sampai 5 orang itu. Mereka melaksanakan keyakinan masing-masing. Betul, Pak. Jadi kenapa bisa kami rujuk di keluarga? Kenapa kalau ada pertemuan kami bisa rujuk Islam, Kristen, kami membaur? Hanya saja ada batas-batasnya kan? Tapi tetap sebagai keluarga ya gabung ke masalah. Kenapa harus di sana itu kamu Kristen, kamu Hindu, kamu bukan? Kenapa tidak bisa kita bersaudara? Agama ya agama. Betul. Itu kan? Betul. Oh iya. Karena kita kalau agama satu, itu kita dalam kalau agama itu kan keselamatannya jiwa. Ya kalau dia di situ dia mau selamat jiwanya, kenapa harus dipaksakan? Kenapa harus didiskreditkan dia? Enggak usah. Di mana kepercayaannya ya udah.
Betul. Jadi Seperti itulah yang juga, saya Pak, ya. rindukan. Tapi saya masuk di komal-komal yang lain, kebanyakan kebencian yang ada. Kebencian anti. Kenapa nggak bisa ini ya? Kamulah agamamu itu, tapi kita tetap bersaudara. Mari kita konsultasi. Kenapa harus kita menghajar? Begini, kenapa harus begini? Ya, kalau dia misalkan menuhankan pohon, ya silakan aja. Kenapa pohon itu berdaun? Kenapa kau tuhankan? Ya kenapa harus dicungkil itu? Ya imannya kan, jiwanya yang disampaikan, bukan jiwa kita. Ya, jadi gitu Itu yang saya rindukan. Biar keimanannya, tapi kita tetap satu, kita tetap konsultasi, kita tetap kawan, kita tetap sahabat, kita tetap keluarga. Betul, Pak. Itu yang saya inginkan. Tapi kebanyakan setiap masuk komal, ya serang menyerang. Kenapa harus begini? Ya itulah, Pak. Ya imannya lah. Saya masuk. Oke. Maksudnya saya juga kan gini Pak ya, dengar Pak ya. Jadi sebagai umat Kristen Pak ya, kita jangan iman jadi sebesar biji sesawi Pak. Ada kan Pak? Kata-kata Yesus, jangan jadi iman sebesar biji sesawi. Makanya itu sebagai pengikut Kristen, Bapak itu kan pengikut Kristen, pengikut Kristus Pak. Iya. Ya, otomatis ikuti apa yang diajarkan Yesus Pak. Betul. Ya, itu aja. Ikuti. Kira-kira kalau di Bang Juma juga mengikuti Nabi Muhammad, ikuti ajaran Nabi Muhammad. Nah, yang susahnya, makanya ada sentimen kalau saling kenapa ini tidak benar ini sama kok lebih tahu. Makanya saya tidak ini ke Al-Quran karena memang saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu karena kenapa bukan kepercayaan saya. Kenapa harus saya congkel-congkel? Tapi begini Pak ya, jadi supaya kita sama-sama enak Pak ya, kita semua itu harus saling diskusi Pak. Pengetahuan Al-Quran itu gimana, pengetahuan Yesus itu gimana sesungguhnya. Kalau diskusi ini kalau soal keimanan ya, karena berbeda saling kitab. Kalau diskusi itu kita mendengarkan penjelasan kitabnya, kita bukan bantah, ya kan? Kalau saya bantah, misalnya kitab si Zuma, saya bantah, berarti seakan-akan saya menyalahkan kitabnya. Tidak benar kitabmu, ya siapa tahu benar kitabnya, karena ya kita tidak tahu di dunia. Tapi kalau kita beriman, ya kita ikuti. Tapi jangan salahkan kitab orang lain. Betul. Iya kan? Nah iya, karena kitab ini adalah menuntun jiwa kita untuk keselamatan. Kalau memang saya percaya di kitab saya, jiwa saya selamat, ya kenapa harus diganggu orang lain? Begitu juga orang lain. Kalau saya bicarakan tadi, di keluarga saya ada Islam, saya tidak menyinggung kamu hak begini agamamu, tidak boleh, kena harus pindah, tidak. Karena kenapa? Dia yakin di agamanya, ya udah. Paling-paling saya tanya, bagaimana menurut kitabmu ajaran ini? Begini. Ya saya tidak mendebat, ya memang itu ajarannya loh. Keimanannya. Ya, jadi gini Pak. Ya, jadi apa yang diajarkan Islam adalah hukum kasih Pak. Sama kayak Kristen juga. Apa yang diajarkan Kristen adalah Yesus, yang diajarkan Yesus adalah kasih. Jadi Islam dengan betul. ajaran Yesus itu adalah hukum kasih yang dipakainya Pak. Artinya, kenapa ada kata Islam seperti Bang Juma bilang tadi, ada damai sejahtera Pak. Ya, damai sejahtera itu dari Islam. Dikontekskan ke dalam arti bahasa Indonesia adalah damai sejahtera. Sedangkan Indonesia juga sama, Kristen juga bilang damai sejahtera bagi kamu semua. Nah itu kan Pak ya. Jadi kita di situ bedanya. Ya mungkin si Zuma mengklaim itu dari Islam. Kami juga Kristen mengklaim bahwa damai sejahtera itu dari Kristen. Nah saling enggak ketudukan karena saling bertahan. Kan? Oke. Jadi ya udahlah kalau memang kata itu dari agamanya, saya juga yakin ya udah jalan masing-masing. Ada hal yang menarik saudara, ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan kau memberikan mutiara kepada anjing, barang kudus kepada mutiara kepada babi, barang kudus kepada anjing. Itu Yesus menegaskan yang hak-hak batil-batil. Jadi kita tidak mengatakan semua berjalan, tidak bisa.
misi penyelamatan itu harus terjadi. Misi penyelamatan itu harus terjadi. Apa yang diperjuangkan oleh para nabi itu harus diperjuangkan. Nah, sedangkan ketika Anda ingin mengatakan bahwasanya tidak bisa, kita nggak usah, jalankan aja masing-masing, bukan kayak begitu. Andai saja Kristen itu menjalankan agamanya tanpa nikung, silakan aja. Seperti Hindu, Buddha, mereka eksis menjalankan agama mereka tanpa mereka menampakkan rasa ingin muncul, tampil seperti Islam. Berbeda dengan Kristen, Pak. Kristen itu mengajarkan ajarannya dengan membungkus diri mereka ke Islam-Islaman. Gitu loh. Dasarnya apa? Sekarang kitab Anda sebut dengan sebutan Alkitab, bukan? Ada apa? Ya. Kenapa harus menyebutnya dengan Alkitab? Memangnya Alkitab kenapa? Ya, Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Wah, nah itu kan, itulah. Itulah apa? Anda ingin tenang karena Anda merasa nyaman dengan mengambil istilah Al-Quran. Anda setelah mengambil barang orang, Anda ingin hidup tenang, jangan saling mengganggu. Setelah Anda merampok, setelah mengambil punya orang. Kitab itu kan bahasa Indonesia. Kitab itu kan bahasa Indonesia. Kata siapa? Kata siapa kitab itu bahasa Indonesia, Pak? Aduh, lihat di KBBI lah. Nah, sekarang boleh nggak dikatakan kitab matematika, kitab fisika? Buku itu adalah buku kitab. Bahasa Indonesia. Kitab itu bahasa Arab. Alkitab itu bahasa Arab. Kitab Alkitab tapi ada bahasa di Arab. KBBI loh. Ada di KBBI. Kalau memang di bahasa Arab, kenapa harus dimasukkan di KBBI di kamus? Sekarang KBBI itu kapan dibentuk? KBBI itu kapan? KBBI itu belakangan muncul. Kristen lebih dulu mengambil istilah Al-Quran. Sederhananya begitu. Coba kalau orang Kristen menggunakan istilah bahasa Yunaninya aja, ngapain menggunakan istilah-istilah Al-Quran? Ya aman. Kita tidak. Jangan kita melarang orang menggunakan bahasanya sendiri. Kami orang Indonesia, Kristen yang ada di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia itu ya tidak ada yang melarang karena bahasa Indonesia. Sekarang coba bagaimana Anda bisa mengatakan kata Alkitab itu adalah bahasa Indonesia? Coba. Ya ada di KBBI, kitab itu kan buku. KBBI itu muncul belakangan, Pak. KBBI kamus bahasa Indonesia itu baru muncul tadi pagi. Orang Kristen sudah menggunakan, kemudian di abad ke-17 istilah Al-Quran masuk di dalam Bible. Itulah kalian, ketika umat Islam angkat bicara, kalian merasa tersakiti. Kalian tidak sadar. Kenapa kalian dihentikan di beberapa sudut kota ketika kalian kebaktian? Karena kalian menghujat Islam. Coba ya, coba nih. Ya, memang kalian nggak pernah sadar. Kalian tidak sadar karena Islam itu begitu pengasih, begitu penyayang dengan kalian. Cobalah. Apa menghujatnya? Anda kebaktian. Anda menyanyi suara lantang di tengah kompleks mayoritas umat Islam. Apa nyanyinya? Pada mulanya bumi kosong belum berbentuk, roh Allah melayang-layang. Apa Anda enggak merasa kalau sedang menyakiti kami? Dalam hal apa? Ya, belum sadar-sadar juga. Itulah kalian. Kalian melakukan sesuatu yang sangat mungkar, sangat menyakiti hati umat Islam, tapi kalian tidak pernah sadar. Iya, dalam hal apa? Coba. Yang Anda sebut tadi itu Allah, itu siapa? Ya Allah. Nah, itu Tuhannya siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Itu Tuhannya siapa? Yang menciptakan. Itu Tuhannya siapa? Ya Tuhan. Ya Tuhan kami juga. Dari mana Anda Tuhan mengambil kami, kata Allah itu? Dari mana? Bahasa Indonesia. Nenekmu kiper. Itulah kalian selalu begitu. Kata siapa? Kata Allah itu bahasa. Allah itu bukan bahasa. Allah itu nama. Nama itu tidak punya bahasa. Allah itu cuma berasal dari bahasa Aramaik, Allah. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ketika Anda berbicara kata Allah, di mana kemudian Anda bisa memahami bahwa terjemahan Bible itu diterjemahkan ke dalam bahasa Aramaik? Ya, rumpun Aramaik itu kan termasuk Ibrani. Bahasa kitab Anda itu dari Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Aramaik atau ke bahasa Indonesia? Ya dari bahasa Aramaik dulu lah. Aduh, pandai kali lah.
Memang kalau penjajah itu mentalnya nggak bisa hilang. Wah, penjajah apa hubungannya? Kata Allah itu adalah nama Tuhan umat Islam. Tak ada Allah, tak ada Allah. Ya, kami tidak mengganggu. Kalau memang kalian itu mengaku bahwa itu nama Allah kalian, ya silakan. Tapi Allah juga di Kristen, Allah Tuhan Allah itu berasal dari Aramaik Allah. Coba tunjukkan dalilnya kepada saya. Tunjukkan dalilnya kepada saya dalam bahasa Aramaik. Dalam kitab Anda itu ada Allah. Cepat. Enggak, dari situ asalnya. Dari situ asalnya. Pandai-pandaian kau. Tapi Tidak ada. menurut saya, Tidak ada, Bang. Tidak ada. Allah umat Islam itu adalah Allah SWT. SWT itu gelar. SWT itu singkatan dari Subhanahu wa ta'ala, Maha Suci, Maha Tinggi. Itu gelarnya. Sekarang ketika Anda bertanya, baru lengkapnya nama Tuhan kalian itu Allah SWT. Astagfirullah, pandai-pandai memang penipu begitu. Milih orang diambil, Allah ini adalah setelah bahasa ketahuan bukannya merasa bersalah, malah ngotot setelah ketahuan. Coba bisa nggak saya? Allah itu bahasa Indonesia. Astagfirullahaladzim. Bahasa Indonesia. Coba buka KBBI. Allah itu bahasa Indonesia itu di mana tertulis KBBI? Pandai-pandaian. Memang beginilah kalau mental penjajah. Gini. Rampas punya orang, setelah punya orang dimiliki, dia merasa dia punya hak. Dengan berbagai macam tipuan mereka gunakan. Kalian kalau bertanya, kenapa umat Islam membahas agama kalian? Ya itu tadi. Karena kalian mengambil istilah-istilah Al-Quran dan menempatkan pada tempat yang tidak semestinya. Itu. Orang Hindu melakukan enggak? Orang Buddha melakukan enggak juga. Yahudi melakukan enggak. Hanya orang Kristen ini ya yang paten kali. Karena memang misinya adalah untuk mengkristenkan Indonesia. Maka istilah-istilah yang digunakan oleh penduduk mayoritas mereka gunakan untuk mengelabui, untuk berpura-pura. Coba kalau misalnya Anda kan melihat di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah dia yang mati, orang yang mati di atas tiang salib. Berarti Yesus kan terkutuk. Di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam kaidah Islam mengatakan, ketika kami ingin membaca Quran maka kami bertaus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari makhluk yang terkutuk. Tuh. Boleh nggak kami minjam kata Yesus? Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh nggak? Bukankah dalam Galatia 3 nomor 13 Yesus terkutuk? Karena dia disalib mati terkutuk. Kami pinjam dong. Anda tidak boleh marah. Karena di dalam kitab Anda Yesus terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Disebut sebelumnya, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Kenapa? Anda baca Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia termasuk Islam untuk menjadi pengikut Kristus. Kami berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Sama dulu. Ini masalah penamaan. Boleh nggak kami umat Islam membawa bahwa kami berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk? Sakit nggak hati kalian tuh? Ya terserah kalian lah, karena kami tidak mau peduli. Terserah kalian karena kami tidak lakukan. Tidak mungkin umat Islam melakukan hal bodoh seperti itu, nggak mungkin. Tetapi kalian berani mencomot nama Tuhan umat Islam tanpa Anda memikirkan bahwa umat Islam itu tersakiti dengan sangat-sangat dengan kalian menggunakan kata Allah itu. Untung saja umat Islam itu diajarkan untuk pengasih. Kalau tidak, habis kalian kami kunyah. Penghinaan kalian terhadap Tuhan kami itu sangat luar biasa. Mengambil kata Allah kalian dudukkan dalam kitab kalian yang adalah Theos dengan serampangan, dengan seenak perut kalian tanpa merasa berdosa. Kita sampaikan pun masih sempat-sempatnya bela diri. Oh itu kan dari Eloah, Alaha. Dalilnya mana? Tak ada dalil. Itu kan bahasa Indonesia. Mana dalilnya? Tak ada dalil. KBBI menjelaskan kata Al-Ilah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Gitu.
Nah inilah, kalau kalian bertanya, kenapa kemudian Islam membahas-bahas? Ya itu karena kalian ngikut duluan. Kalian ngikut duluan. Kalian jumlahnya cuma berapa persen ya? 6%. Itu pun dibagi-bagi lagi. Paling Katolik itu 3%, Kristen Protestan itu 2%, yang lainnya 1%. Kami yang 78% ini begitu sabarnya melihat kelakuan kalian. Nah, kenapa sering terjadi ada keributan? Karena itu nyanyi-nyanyi, nyebut Allah, kita turun ke bumi, Allah mengambil rupa manusia, Allah mati di atas salib untuk menebus dosa kita. Orang Islam mendengarkan itu sakit kali. Allah turun ke bumi, mati disalib menebus dosa. Sakit kali hati kami. Tapi kami sabar. Tapi sekiranya Anda mengatakan Theos turun ke bumi, mengambil rupa manusia, Theos mati dengan taat di atas salib, Theos menyalib diri untuk dosa dunia, silakan aja. Kami tidak marah. Tidak ada tendensi, tidak ada kemudian hak kami untuk marah. Negara menjamin setiap pemeluknya untuk menjalankan agamanya. Tapi masalahnya kalian mengambil Tuhan kami. Kami duduk, kalian dudukkan pada tempat hina dalam agama kalian itu. Jangan hanya mendengarkan saja saya lah. Nah, paham tak itu? Saya tanya dulu kau, paham tak kau? Enggak. Itu kau memang agamamu agama kopla. Kau setan, memang kau setan, kau iblis. Memang kau iblis. Tuhannya umat Islam kau ambil, kau comot, kau gunakan pada tempat yang tidak seharusnya. Begitu aku jelaskan, paham gak kau? Enggak. Memang dompa lah kau. Inilah kalau orang manusia lahir dari sperma babi begitu. Dari sperma babi jadi orang begini. Gak sadar Tuhannya umat Islam dihinakan di agamanya. Gak sadar, malah merasa dia yang punya hak. Nah, makanya kurangi makan babi supaya anakmu tidak lahir dari sperma babi. Nanti karakternya kayak kau. Ya, karakternya kayak kau nanti. Tuhannya umat Islam diambil. Enggak. Kau sadar enggak? Udah dijelaskan panjang lebar. Enggak. Berarti kau kambing. Berarti kau kerah. Berarti kau monyet. Udah dijelaskan kau enggak ngerti juga. Berarti kau monyet. Dah titik. Malas saya diskusi dengan monyet. Dari tadi kau framing saya dengarkan. Wah, ini aku itu ada keluarga aku juga Islam. Emang kenapa kalau ada keluarga Islam? Kau bebas menghina gitu. Tadi bawa-bawa gereja dibakar, Kristen pingin kali ku robek mulutnya. Umat Kristen dikejar di mana? Dasar binatang. Kau lihat sana di Papua sana. Lihat sana di Papua tuh. Siapa yang melakukan itu? Paling jago sandiwara, paling jago. Paling terzolimi. Itulah sperma babi jadi orang kayak gitu. Ku tanya kau baik-baik, kau paham dah itu? Kau paham gak? Kau paham gak? Nyak. Jadi lehermu yang besar kayak leher beton itu dari tadi itu ngomong itu apa? Dari pantat itu yang keluar dari mulutmu, bukan dari kepalamu. Udah dijelaskan, sabar-sabar aku mendengarkan. Ngomong berdua ngomong ya. Untung kalian minoritas di negara ini. Kalau kalian mayoritas, kami ragu apakah anak-anak kami masih bisa berjalan dengan santai ke masjid. Kami ragu apakah kami masih bisa berpuasa di negara kami sendiri kalau kalian yang mayoritas. Bahkan kami ragu bisakah kami sholat kalau kalian yang mayoritas di Indonesia ini. Cuma ada yang bicarakan. Nah, itu coba lihat naik langsung emosi. Bagaimana kalau kalian mayoritas di Indonesia ini? Masihkah kami bisa kemudian ke masjid untuk sholat? Kami ragu. Sebab yang ada dalam hati kami hanya kebencian. Sejak Indonesia merdeka kami mayoritas, kalian hidup tenang di tengah-tengah kami. Tapi kalau dibalik, dari kalian yang jadi presiden, dari kalian jadi gubernur, dari kalian semua memegang kekuasaan di Nusantara ini, kami minoritas. Kami ragu masihkah kami bisa membaca Quran.
Sedangkan kalian minoritas, tidak diapa-apain, ngaku framingnya minta ampun. Jangan kayak gitu. Kalau sudah disampaikan itu kau sadar itu. Kenapa kita berdebat? Kenapa Islam membahas agama lu? Karena agama lu yang menyerempet duluan masuk ke agama kami gitu loh. Kalian berasal kitabmu itu dari Yunani, bahasa Yunani. Kenapa nggak gunakan bahasa Yunani? Kenapa harus menggunakan bahasa Quran? Kenapa harus berpura-pura mengelabui? Kenapa harus mempraktekkan ajaran Paulus? Ajaran Paulus memang kan suka berpura-pura, mengelabui, ya. Kemudian dengan cara-cara palsu, Filipi 1:18, dusta dalam segala hal. Memang diajarkan di agamamu, tapi janganlah terlalu berlebihan kali. Jangan terlalu berlebihan kali, meskipun di agamamu dibolehkan dalam segala hal. Demi untuk mengajarkan Yesus, maksud mengelabui, berpura-pura, propasis dengan cara palsu diajarin. Tapi janganlah begitu kali, karena kami sabar, kalian seenak perut. Jangan juga kayak gitu. Biarpun film India kalau berlebihan itu juga nggak baik. Film kartun kalau berlebihan juga itu nggak baik. Gitu. Yang kalian lakukan itu sudah melampaui batas sebenarnya. Cuman umat Islam itu di Indonesia itu terlampau sabar. Umat Islam begitu sabar. Kalian itu berlebihan kali. Bayangkan aja tuh, buku yang kalian katakan itu firman Tuhan tuh, kalian sebut Alkitab itu sudah nyakitin hati kami loh. Alkitab itu adalah hak milik kepunyaan Al-Quran. Gak ada di luar itu. Kecuali kepada kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud. Disebut Alkitab. Tapi yang ditulis Lukas, Markus, Matius itu sabarnya kami ini sabar kali. Kalian kalau misalnya Al-Quran ditulis di luarnya kitab Roma, mungkin kalian senang, punya kita dipakai. Kami enggak. Kenapa? Kami menjaga kesucian kitab suci kami. Kalau kalian kitab misalnya Lukas, kami ambil untuk menutupi surah Yasin. Kitab Lukas, buka Yasin. Kalian tidak marah, pasti malah senang. Kitab kita dipakai. Senang itu. Berbeda dengan kami. Kami tidak akan mungkin mau mengambil sampul Bible lalu kemudian kami pakai untuk kitab suci. Nggak mungkin. Dari kualitasnya udah ketahuan kali. Begitu saudara, ya. Jadi kenapa kita berdiskusi kayak gini? Karena kalian yang memulai. Kalian bisa menjalankan agama kalian dengan menggunakan bahasa Yunani, tapi kalian lebih cenderung kepada bahasa Quran. Bukti bahwa kalian tidak punya jati diri gitu loh. Halo, silakan Platus Alberto, silakan. Dari agama mana ini? Saudara Bram, silakan. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Buku Paulus kok disebut Alkitab? Iya teman. Diuruskan ngamuk, merasa tersakiti. Surah-surah Paulus disebut Alkitab. Padahal Alkitab itu nama lain Al-Quran, dipakai, dibiarkan. Giliran kita berdiskusi, ngamuk, gak terima. Halo, selamat malam. Halo. Banyak kali yang minta permintaan ini. Oh. Ya Allah. Apa ini? Kok bisa tumben-tumbennya? Halo saudara Kems, saudara Pian. Assalamualaikum bang, salah pencet bang. Salah pencet, oke abangku, thank you, salam kenal ya. Iya bang.
Oke, siap, Saudara Pian. Silakan, Saudara Kens. Halo. Halo. Semangat malam menjelang subuh. Halo. Halo juga. Halo Bang Juma. Halo juga. Iya ya. Dari mana ini Bang? Katolik Protestan? Protestan Bang. Oke, boleh buka kamera silakan. Aduh, gelap Bang. Gelap. Iya, nggak masalah. Yang penting buka kameranya Bang. Nanti nyalain lampu. Sabar ya Bang. Oke. Percaya kepada Yesus tidak binasa. Iya. Percaya loh ya. Kepada Yesus tidak binasa. Sebab orang-orang percaya itu, ya, yang dimaksud percaya kalau Yesus itu Mesias bagi kaumnya. Bukan percaya salib, tapi percaya bahwa Yesus utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Mana dia? Kok pada lari? Halo, selamat malam. Halo, cek, Saudara Jepri, selamat malam, menjelang subuh menjelang pagi. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum, dari mana Bang? Dari Aceh Bang, saya simak di bawah Bang. Abang kasih like saya di... Waalaikumsalam. Oke, sip, makasih. Selamat malam semua teman-teman. Halo. Menrase. Halo. Halo, selamat malam. Semangat malam. Tidak ada jawaban. Oke, yang lain silakan. Halo. Selamat malam. Adakah yang mau berdiskusi dengan baik, silakan. Halo. Selamat malam. Kayaknya sudah mulai ngantuk semua ini teman-teman. Yang naik pun sudah oleng dia. Baik teman-teman, kalau memang sudah tak ada lagi yang mau berdiskusi, kita tutup. Di kota saya juga sudah pukul 4. Halo, selamat malam menjelang pagi.
Halo, Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Salam dari Padang Bang Suma. Salah pencet Bang Suma. Makasih Bang. Salam kenal. Halo saudara Ilyas. Semangat pagi. Pagi. Oke. Baik. Tidak mau bicara. Saudara Enda, apa kabar? Halo. Oke, juga tidak mau bicara juga. Baik teman-teman, kita tutup dulu ya. Di sini udah pukul 4 lewat. Insya Allah besok pagi, siang kita ketemu lagi. Ya, dengan tema-tema yang mungkin kalau tema ini masih menarik, silakan kita pertahankan. Mudah-mudahan teman-teman kita dari gereja bisa naik kemudian menjelaskan kepada kita, ya, supaya teman-teman ini bisa lebih paham lebih jauh gitu loh. Bahwa percaya kepada Yesus itu justru harusnya jangan disalib. Kalau percaya Yesus jangan disalib dong. Karena untuk memperoleh hidup kekal harus percaya Yesus. Nah, dengan percaya Yesus maka orang akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, justru penyaliban itu kok terjadi oleh karena tidak menginginkan orang percaya Yesus. Penyaliban itu terjadi agar orang-orang tidak percaya kepadanya. Ini kebalik. Harusnya penyaliban itu terhindarkan. Maksudnya penyaliban itu jangan diadakan gitu loh. Supaya Yesus dengan aman bisa melakukan penginjilan. Dengan Yesus aman melakukan penginjilan, maka banyak orang yang percaya. Dengan banyak orang yang percaya kepadanya, maka banyak orang yang memperoleh hidup yang kekal. Karena salib ini adalah menghentikan misi Yesus ke bumi untuk menyelamatkan banyak orang berdasarkan daripada Yohanes 11:45 sampai nomor 57. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi atas atensinya. Terima kasih atas dukungannya. Begitu juga yang ada di YouTube. Terima kasih banyak atas semua waktu, tenaga, dan sumbangsi yang diberikan kepada Bang Suma dalam melakukan edukasi terhadap anak bangsa kaitannya dengan perbandingan atau perbincangan atau dialog lintas agama. Insya Allah kita semua tetap sehat, panjang umur. Mudah-mudahan besok kita jumpa lagi dalam tema yang sama ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ada masukan tema baru, ada hal yang menarik untuk dikaji, nanti tinggal ketik aja di bawah. Insya Allah kita akan bantu untuk menyampaikan. Tinggal sahabat menyampaikan apa temanya, Bang Suma yang akan mengulas isinya. Insya Allah kita bisa untuk itu. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ketika ada kata atau ada perbuatan yang kurang berkenan. Saya Bang Suma memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kepada Momot, ya moderator saya, adik-adik saya, terima kasih sudah mempersamai saya di sini. Insya Allah apa yang menjadi visi misi daripada Apologet Islam Indonesia itu bisa berjalan dengan baik. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum.